Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan maghfirahnya kita semua bisa dipertemukan dalam suasana yang berbahagia ini, dan mudah-mudahan suasana inilah yang menjadi sumber kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Dan mudah-mudahan dengan kita berada dalam lingkungan yang sangat baik ini, di mana kita semua sedang memiliki tujuan yang luar biasa, yaitu ingin mempelajari satu metode pengobatan yang disunahkan oleh Rasulullah, kita pun bisa mendapatkan syafatul uzma dari beliau. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Tidak lupa, salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, umatnya hingga akhir zaman, yang insya Allah kita termasuk di dalamnya, yang mudah-mudahan bisa mempersamai beliau masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, baik, kita langsung mulai saja. Materi kita pada kesempatan malam hari ini yaitu tentang Tribun Nabawi, khususnya tentang bekam. Saya yakin di sini semuanya sudah pernah mengenal bekam. Bahkan banyak di antaranya yang sudah tahu tentang bekam dari eh, bertahun-tahun yang lalu, mungkin berpuluh-puluh tahun yang lalu, yang secara keilmuan sebetulnya sudah mumpuni, sudah memiliki keilmuan yang sudah cukup tinggi, cukup dalam gitu. Tapi dengan keikhlasannya, dengan kerendahan hatinya masih mau mengikuti kelas ini, yang di sini saya masih dipercaya menjadi narasumbernya, padahal dari segi keilmuan mungkin masih di bawah Bapak Ibu semuanya. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi salah satu cara kita mendapatkan tambahan ilmu, tambahan wawasan. Seperti itu ya. Nah, kembali, walaupun saya yakin semuanya sudah mengenal tentang bekam, baik yang sudah lama ataupun yang baru mengenal, pasti ada pertanyaan, kenapa sih kita harus berbekam? Kenapa bekam harus dilaksanakan gitu? Kenapa orang-orang harus melaksanakan terapi bekam juga? Saya yakin itu banyak sekali ditanyakan oleh siapapun yang kita kenal, baik pasien-pasien kita, bahkan saudara kita, atau mungkin sahabat-sahabat kita, keluarga kita. Mungkin satu kali dua kali pernah menanyakan, emang kenapa sih kita harus dibekam? Nah, maka jawaban yang pertama yang akan kita sampaikan adalah kita memiliki dasar tentang pembekaman itu, yaitu kita sedang mendakwakan sunnah, melalui metode pengobatan, di mana kita tahu bahwa Rasulullah mendapatkan risalah bekam itu pada malam diisrokan, ya, di tanggal 27 Rajab. Hadisnya jelas, ma mararta lailatul asra bi malai ila qalu ya Muhammad mur ummataka bil hijamah. Itu sudah jelas hadisnya, bahkan bukan cuma satu dua perawi saja, tapi sampai di dalam Sahih Jami, artinya sudah banyak yang meriwayatkan itu, dan insya Allah hadis ini mutawatir gitu. Jadi jelas bahwa Rasulullah di tanggal 27 Rajab bukan cuma mendapatkan risalah tentang sholat sebagaimana yang kita tahu, tapi juga mendapatkan risalah tentang bekam. Makanya mungkin kita akan setuju gitu ya kalau disepakati bahwa tanggal 27 Rajab kita tetapkan sebagai Hari Bekam Internasional. Karena hari itulah Rasulullah mendapatkan risalah bekam. Nah, kalau kita melihat sejarahnya, Rasulullah mendapatkan risalah bekam itu diperlihatkan oleh para malaikat. Ya. Berjalan di hadapan para malaikat di malam waktu diisrakan, dan malaikat mengatakan, wahai Muhammad, perintahkanlah umatmu berbekam. Pertanyaannya, kenapa para malaikat yang menyampaikan itu? Padahal pada saat Isra Mi'raj tersebut, Rasulullah bertemu langsung dengan Allah. Kenapa tidak Allah yang menyampaikan? Itulah kemahakuasaan Allah, kemaha adilnya Allah, maha mengetahuinya Allah, maha bijaksananya Allah. Kalau Allah yang menyampaikan secara langsung kepada Rasulullah pada saat itu, seperti halnya Allah memerintahkan sholat pada saat itu, maka hukum bekam akan menjadi wajib. Bayangkan, kalau bekam wajib, sementara tidak semua orang bisa dibekam. Ada orang-orang yang tidak memungkinkan dibekam. Maka ketika dia tidak dibekam, dia akan berdosa. Padahal bukan karena keinginannya, tapi tidak memungkinkan dia dibekam. Maka maha bijaksana Allah, Allah memerintahkan para malaikat untuk menyampaikannya. Ya. Itulah salah satu hikmah dari perjalanan Islam Rasulullah berkaitan dengan bekam. Maka kita di sini karena sedang mendakwakan Tribun Nabawi, maka kita pun sebagai seorang terapis bekam berperilakulah sesuai sunnah. Ya, kalau memang tidak bisa dilaksanakan semuanya, setidaknya jangan ditinggalkan semuanya. Mungkin kita belum bisa saum menurut sesuai sunnah Rasulullah gitu ya. Saum Senin Kamis,
atau mungkin saum Yaumul Bid, bahkan saum Daud belum kita laksanakan. Tapi setidaknya jangan ditinggalkan semuanya. Ya, salah satu kita laksanakan yang kita mampu saja. Sebagai seorang terapis Tibun Nabawi yang mengaku menjalankan risalah sunnah, jangan sampai kita tidak pernah menjalankan satupun ibadah sunnah. Setidaknya kita berusaha untuk memaksimalkan ibadah sunnah kita. Gitu ya. Nah, jadi yang pertama dasar kita menjalankan apa mensiarkan terapi bekam itu adalah sedang mendakwakan sunnah Tibun Nabawi. Dan yang jelas dalam sejarahnya sebelum Isra Mi'raj pun sebelumnya bekam sudah ada. Jadi kalau ada yang beranggapan bahwa bekam ada pada saat Isra Mi'raj, jadi kalau misalkan ada orang non Muslim belajar bekam bagaimana? Ya, jawabannya boleh-boleh saja yang non Muslim belajar bekam, karena sebelum Isra Mi'raj pun, sebelum Rasulullah dilahirkan pun, bekam sudah ada di Mesir kuno sekitar 3150 sebelum Masehi, di Cina kuno 2070 sebelum Masehi, di Babilonia kuno pun 1894 sebelum Masehi sudah ada bekam, sudah ada yang namanya metode pengobatan cupping gitu ya. Cuma metode pengobatannya masih sangat ortodok, masih sangat apa namanya? Sangat-sangat tradisional lah gitu, sangat-sangat dasar. Barulah setelah Isra Mi'raj, Rasulullah mendapatkan contoh dari para malaikat tadi, bahwa ketika Rasulullah melintasi para malaikat itu bukan hanya memerintahkan, tapi Rasulullah diperlihatkan cara membekam. Makanya yang kita laksanakan sekarang adalah metode pembekaman yang dicontohkan oleh Rasulullah, karena itu yang beliau dapatkan dari Allah langsung melalui para malaikat. Karena kalau malaikat sebetulnya tidak akan mungkin tahu tentang bekam, karena bekam kan mengeluarkan darah, sementara para malaikat terbuat dari cahaya, tidak perlu dibekam. Tapi kenapa malaikat mencontohkan itu? Karena yakin kalau yang mencontohkan malaikat itu pasti Allah yang memerintahkan. Maka Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat itu berbekam itu seperti ini loh. Titik-titiknya ini loh gitu. Di sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini titiknya. Itu yang beliau dapatkan contohnya dari para malaikat. Karena beliau sendiri tidak belajar ilmu kesehatan. Tapi beliau bisa menentukan, oh titik bekam itu yang ini, titik bekam itu sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini ya. Itu karena memang malaikat mencontohkannya di situ. Jadi kepada para sahabat dicontohkanlah cara membekam seperti itu. Kemudian setelah para sahabat meniru gitu ya, menduplikasi apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, tentu saja ulama-ulama di masa itu orang-orangnya kritis, tidak seperti apa, bukan orang-orang yang cuma menelan mentah-mentah. Walaupun mereka yakin dengan apa yang dikatakan Rasulullah, tapi untuk menambah keyakinannya mereka mempelajari. Maka dipelajarilah ilmu-ilmu Tibun Nabawi dari Ibnu Sina, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Al-Zahrawi, itu yang mempelajari ilmu Tibun Nabawi ya, ilmu metode pengobatan. Salah satunya mempelajari bekam juga. Dan ternyata diketahui, oh ternyata Rasulullah mencontohkan titik bekam di titik ini, ternyata khasiatnya untuk berbagai penyakit. Titik ini juga untuk penyakit ini. Akhirnya semakin bertambahlah keyakinan mereka terhadap metode pengobatan yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan semakin berimanlah mereka kepada Rasulullah. Kemudian setelah itu baru ulama Islam menyebarkannya. Kedokteran Barat pun mengikuti juga. Ternyata mereka mempelajari dan melakukan penelitian dan akhirnya meyakini ternyata metode pengobatan bekam itu memang sesuai dengan metode pengobatan konvensional pada umumnya gitu. Buktinya di sekitar abad ke-8, abad ke-19 awal gitu ya, Thomas W. Anderson dari Inggris itu sampai menulis buku yang berjudul 100 Disease Treated by Cupping Therapy. 100 jenis penyakit bisa bisa ditreatment, bisa disembuhkan dengan terapi bekam. Itu artinya apa? Artinya kedokteran barat pun memang mengakui itu. Dan Thomas W. Anderson bukan cuma satu-satunya, hanya salah satunya yang meneliti tentang bekam. Masih banyak lagi. Bukan hanya dari jurnal, bukan hanya dari penelitian, bahkan buku-buku tentang bekam pun keluar dari eh, praktisi-praktisi kedokteran barat pada saat itu. Gitu. Maka sekarang kita oleh para guru-guru kita ya, dari mungkin yang belajar dari pesantren, yang belajar dari metode metode kesehatan juga gitu, yang mempelajari bekam, semakin yakin bahwa bekam ini adalah metode yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah itulah dasar pertama kenapa kita harus berbekam, karena bekam adalah sunnah Rasul yang harus kita pahami. Dan di dalam hadisnya pun jelas khairu ma tadawaitum bil qiyamah, dan asifa'u fi salasa
sarbatin asal, sartotin ihjam, au kayatin nar, wa ini anha umati anil kai. Jadi Rasulullah itu benar-benar mengutamakan metode pengobatan berbekam. Kenapa? Sangat mengutamakan bekam. Karena ternyata setelah diteliti, bekam itu kan yang dikeluarkan adalah melalui kulit perifer, melalui kulit ari ya, yang di bagian ini ya. Ini nih, kulit epidermis yang dilakukan proses pembekaman itu di situ. Ternyata dengan dibekam di area tersebut, bukan cuma terluka bagian kulitnya saja, tapi bagian dermis pun menstimulus, ya, menstimulus reseptor saraf supaya sirkulasi darah lancar ketika dilakukan proses pembekaman. Dan jaringan lemak itu memetabolisme lemak, memobilisasi toksin untuk naik ke permukaan. Dan juga fascia superficialis juga mengurangi efek nyeri. Makanya, walaupun hanya dilakukan permukaan kulit, pengkopannya dan hanya dilakukan di perlukaannya di permukaan kulit saja, tapi efeknya bisa sampai ke bagian organ tubuh yang ada di bagian bawah kulit tersebut. Contoh ketika kita membekam titik paru-paru di bagian belikat contohnya ya. Itu kan kalau kita bayangkan yang sakit paru-paru saya. Kalau cuma dibekam, cuma dikeluarkan darahnya dari bagian permukaan kulit, bagaimana paru-paru saya bisa sembuh gitu. Tapi ternyata dengan dibekam di titik paru-paru tersebut, walaupun cuma keluar darah dari bagian permukaan kulit, itu dari dalam akan terjadi intervensi sel darah putih menuju paru-parunya. Jadi ketika paru-parunya mengalami masalah, mengalami kerusakan, sel darah putih akan membantu penyembuhannya. Gitu. Jadi walaupun cuma di permukaan kulit, sekali lagi ya, walaupun hanya di permukaan kulit, tapi efek peradangannya, efek mobilisasi toksinnya, kemudian reseptor sarafnya itu bisa membantu memperbaiki organ tubuh yang ada di bagian bawah kulit tersebut. Makanya titik bekam yang paling baik adalah titik bekam sesuai dengan hasil diagnosa anatomi. Contohnya, eh, si fulan menderita penyakit migrain. Kita tahu migrain itu penyebab utamanya apa? Oh, ternyata migrain penyebab utamanya ada masalah pada lambung. Maka yang perlu kita perbaiki terlebih dahulu lambungnya. Oke, setelah itu diperbaiki sistem sarafnya untuk ke kepalanya. Tapi kalau lambungnya tidak diperbaiki dulu contohnya, ya mungkin sistem sarafnya atau kepalanya mendapatkan efek relaksasi, tapi pusat sakitnya belum tersembuhkan gitu. Nah, makanya kita sebagai seorang terapis perlu bisa mendiagnosa secara anatomis juga gitu. Jadi memang di dalam metode pengobatan, terutama di dalam ilmu bekam, membekam di titik yang terasa sakit, membekam di titik yang sedang terasa tidak nyaman, itu memang bisa. Cuma itu adalah metode paling ortodok, metode yang paling kuno yang paling dilakukan. Dulu sebelum Isra Mi'raj itu seperti itu mereka melakukannya. Baru setelah Isra Mi'raj, Rasulullah mencontohkan titik-titik yang dilakukan proses pembekaman seperti itu dan diteliti oleh ulama, akhirnya diketahui lah. Ternyata khasiatnya seperti itu. Ya. Jadi bekam itu seperti dalam mekanismenya hanya melukai bagian kulit luar saja. Ingat ya, hanya melukai kulit epidermis saja. Makanya dari Dinas Kesehatan hanya merekomendasikan pembekam itu menggunakan lancet, menggunakan jarum, bukan menggunakan bisturi, bukan menggunakan tolehan. Kenapa menggunakan lancet? Karena kalau menggunakan lancet itu sudah ada ukurannya. Sudah ada ukurannya kan, yang keluar jarumnya cuma berapa mili gitu. Tapi kalau menggunakan bisturi atau menggunakan torehan gitu, memang kita harus menggunakan feeling dan feeling kita belum tentu tepat. Jadi Dinas Kesehatan memang tidak merekomendasikan kita membekam menggunakan torehan. Yang direkomendasikan menggunakan lancet atau jarum. Ya. Ya. Ini yang pertama, yang kedua yang kenapa harus kita eh, informasikan kenapa harus berbekam, karena bekam itu sendiri secara mekanisme bisa membantu penyembuhan kepada berbagai organ yang ada di dalam tubuh kita gitu. Dan dari segi manfaat pun bekam sangat luar biasa. Pertama yang terjadi dengan bekam adalah detoksifikasi. Itu hal pertama yang terjadi ketika dilakukan proses pembekaman. Kenapa detoksifikasi? Kan tadi yang dilakukan pembekaman adalah di bagian kulit terluar, di bagian kulit epidermis, di mana darah statis, darah rusak yang tidak lagi dipergunakan oleh tubuh, tidak lagi dipakai oleh tubuh, itu mengendap di bagian kulit tersebut, ya, mengendap di bagian kulit tersebut, akhirnya
tidak lagi ada di pembuluh darah. Ya. Maka ketika dilakukan proses pembekaman itu akan terangkat keluar toksinnya. Ya, gitu. Jadi itu kan darah yang sudah tidak dipakai oleh tubuh itu dibuang oleh pembuluh darah dan akhirnya mengendap di bagian bawah kulit, sehingga kalau dilakukan proses pembekaman itu benar-benar yang keluar itu bukan cuma darah, tapi berbagai toksin yang memang sudah tidak terpakai oleh tubuh. Ya, itu yang pertama yang terjadi ketika kita melakukan pembekaman. Apa yang didetoks? Oksidan dan radikal bebas yang sudah tidak yang memang tidak diterima oleh tubuh gitu. Dan ketika tidak diterima oleh tubuh, otomatis oleh kelenjar limfatik itu dibuang supaya tidak masuk ke dalam organ tubuh kita. Ya. Jadi yang pertama terjadi detoksifikasi. Yang kedua terjadi regenerasi. Nah, karena darah yang sudah tidak terpakai terbuang, maka otomatis di dalam tubuh kita akan membentuk darah baru, bukan mendaur ulang darah yang sudah rusak di dalam tubuh kita. Karena kalau kita tidak buang, itu sudah statis akan didaur ulang oleh tubuh kita untuk dialirkan kembali di dalam pembuluh darah. Pasti beda hasilnya kalau misalkan yang digunakannya darah hasil daur ulang dengan darah yang masih fresh, darah yang masih segar, akan beda hasilnya. Makanya ketika kita rutin berbekam, otomatis akan terjadi regenerasi sel, regenerasi jaringan yang lebih maksimal karena tadi akan terjadi pembentukan darah baru yang sangat-sangat mungkin membantu regenerasi sel dan regenerasi jaringan. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, terjadinya sirkulasi darah dan sirkulasi oksigen lebih lancar di dalam tubuh kita. Ya, setelah didetoks, terjadi regenerasi, kemudian hasil regenerasi itu diberikan suplai darah, suplai oksigen yang lebih lancar, otomatis itu akan memperkuat jaringan-jaringan yang atau sel-sel hasil regenerasi tersebut. Karena nutrisinya, suplai oksigennya tercukupi gitu. Ya. Nah, inilah manfaat bekam yang terjadi gitu. Jadi didetoks dulu, kemudian terjadi regenerasi, kemudian setelah regenerasi kan perbaikan ya, terjadi perbaikan organ dengan mengganti organ yang jaringan yang baru, disuplai dengan maksimal oksigen dan nutrisinya, sirkulasinya lancar, maka otomatis tubuh kita akan semakin segar, tubuh kita akan semakin fresh, dan organ tubuh kita akan semakin baik gitu. Karena tadi terjadi hal-hal yang memang dibutuhkan oleh organ tubuh kita. Dimanapun organ tubuhnya ya, dimanapun organ tubuhnya akan terjadi hal seperti itu. Ya, inilah manfaat bekam yang paling dasar yang perlu diketahui oleh kita sebagai seorang terapis supaya ketika ada pasien kita yang menanyakan kenapa harus berbekam, tinggal jawab ini saja. Ya, tinggal dijawab ini saja. Yang berikutnya, untuk bisa mendapatkan khasiat yang maksimal dari berbekam, maka kita harus tahu waktunya. Kapan waktu berbekam yang tepat? Ya. Waktu berbekam yang tepat, benar ya? Waktu berbekam yang tepat itu insidental saja, ya, insidental aja. Jadi saat darah sudah bergejolak, tubuh merasa tidak nyaman, maka dilakukanlah proses pembekaman dulu. Ya, sebenarnya Bapak Ibu ya. Eh, ya, mohon maaf ya, sebentar barusan ada ini gangguan dulu. Jadi waktu terbaik berbekam itu insidental saja. Insidental ketika kita sudah merasakan darah kita sudah bergejolak, tubuh kita sudah merasakan panas yang berlebihan, merasa tidak nyaman, pegal-pegal gitu ya. Itu dilakukan pembekaman itu sangat-sangat diperbolehkan. Sangat-sangat dianjurkan dengan kondisi seperti itu gitu. Karena memang Rasulullah sendiri pun menganjurkan bekam dalam ketika kondisi seperti itu. Jadi tidak harus menunggu sakit dulu, tidak harus menunggu kapan gitu. Ketika memang sudah dibutuhkan, ingin berbekam, silakan bekam. Gitu. Ya. Walaupun memang ada hadis yang mengatakan tidak boleh berbekam di hari Rabu, tidak boleh berbekam di hari Sabtu. Tapi ingat, hadis itu dhaif ya. Hadis itu dhaif. Jadi
eh, kita tidak perlu melaksanakan itu karena ada hadis yang lebih sahih, yaitu ketika Rasulullah berbekam di mana kondisinya memang saat membutuhkan. Jadi walaupun jatuh jatuh di hari Rabu, jatuh di hari Sabtu, kalau memang tubuh kita sudah sangat membutuhkan untuk dibekam, mending dibekam aja. Jangan mengikuti jangan terlalu berpikir bahwa oh, jadi kan hari Rabu tidak boleh berbekam, sementara tubuh kita sudah perlu berbekam gitu. Ya, jadi melakukan proses bekam itu sebaiknya insidental di saat kita membutuhkan. Tapi kalau ingin mendapatkan lebih keberkahan, boleh mengikuti sunnah Rasul, yaitu berbekamnya berdasarkan harinya. Tanggal 17, 19, 21 di bulan Hijriah, itu adalah hari terbaik berbekam. Nah, ini kembali kepada hadis tadi. Kalau ada hadis yang mengatakan hari Rabu tidak boleh berbekam, bagaimana kalau hari Rabu itu tanggal 17? Ya. Oh, tidak boleh berbekam di hari Sabtu. Bagaimana kalau hari Sabtu itu tanggal 19? Sementara hadis ini lebih sahih dibanding hadis yang tadi. Yang tadi jelas doanya gitu. Makanya kembalikan kepada yang lebih yang lebih sahih dari segi hukum gitu. Ya. Jadi kita ikuti bahwa tanggal 17, 19, 21 di bulan Hijriah itu adalah tanggal sunnah berbekam. Sebagaimana Rasul meriwayatkan seperti itu. Ya, bagaimana Rasul meriwayatkan seperti itu, maka dilakukanlah proses pembekaman tanggal-tanggal tersebut. Walaupun kondisi badan kita memang belum membutuhkan, tapi ini hanya sekedar menjalankan sunnah Rasul gitu. Itu akan lebih mendapatkan keberkahan ya. Ada yang meneliti kenapa tanggal 17, 19, 21 itu menjadi hari terbaik berbekam, menjadi tanggal terbaik berbekam. Ada yang meneliti ternyata. Karena banyak sekali pertanyaan dulu. Loh, kenapa harus tanggal segitu ya Rasul? Rasulullah waktu itu cuma mengatakan ini adalah hal terbaik. Karena Rasulullah kan bukan ahli dalam bidang kesehatan ya. Maka ulama-ulama setelahnya lah yang memperjelas, oh ternyata di tanggal 17, 19, 21 itu adalah pasca bulan purnama. Di mana pasca bulan purnama, setiap cairan yang ada di permukaan bumi, termasuk cairan darah kita, itu dipengaruhi oleh gravitasi bulan. Sehingga seluruhnya akan bergejolak. Coba lihat di laut, airnya pasang ya, setelah bulan purnama kan, 3 bulan purnama dan setelahnya itu air pasang. Nah, sama darah kita pun ketika setelah bulan purnama kita kan direkomendasikan atau disarankan, dianjurkan untuk saum sunnah kan ayal maulid ya, tanggal 13, 14, 15 itu dianjurkan untuk berpuasa oleh Rasulullah. Nah, setelahnya tanggal 17 atau 19 atau 21 berbekam. Jadi detoksifikasinya lebih maksimal gitu. Jadi setelah sahur, kemudian darahnya bergejolak akibat gravitasi bulan, di detox dikeluarkan itu akan lebih maksimal. Itulah kenapa tanggal 17, 19, 21 di bulan Hijriah adalah tanggal terbaik berbekam. Ini berdasarkan harinya ya, berdasarkan tanggalnya. Ada juga berdasarkan waktunya. Waktu terbaik berbekam itu antara zuhur sampai asar. Nah, kenapa antara zuhur sampai asar merupakan waktu terbaik berbekam? Karena ternyata di jam-jam tersebut, ya antara zuhur sampai asar, suhu tubuh kita sedang panas-panasnya. Ya. Suhu tubuh sedang panas, kemudian darah bergejolak, maka akan membuat toksin naik ke permukaan. Setelah toksin naik ke permukaan, barulah akan terjadi detoksifikasi yang lebih maksimal. Makanya, kalau mau berbekam yang lebih maksimal hasilnya, coba dilakukan pada tanggal 17, 19, 21 di hari-hari yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang disarankan oleh Rasulullah, dan waktunya antara zuhur sampai asyar. Itu insya Allah akan mendapatkan khasiat yang lebih maksimal, yang lebih optimal. Ya. Kemudian, kalau berdasarkan momentumnya, alangkah lebih baik kalau kita berbekam saat saum. Memang ada hadis yang mengatakan yang berbekam pada saat saum itu membatalkan. Batal yang dibekam, batal juga yang membekam. Hadisnya sahih, sahih. Ya, hadisnya sahih. Jadi ketika saat saum berbekam itu, yang dibekamnya batal, yang membekamnya pun batal. Dan hadisnya sahih. Tapi ada redaksi hadis yang kedua, di mana Rasulullah berbekam pada saat berihram dan berbekam pada saat saum. Lah, kok kontradiktif? Tadi yang mengatakan bahwa berbekam ini batal pada kalau sedang saum, tapi Rasulullah sendiri berbekam pada saat saum, kok kontradiktif seperti itu? Maka kita mengerujuk kepada asbabul wurud dari hadis tersebut.
Hadis yang pertama, Rasulullah mengucapkan seperti itu karena pada saat itu banyak sekali terapis-terapis bekam yang sembarangan. Ya, banyak-banyak terapis bekam yang sembarangan, tidak memperlihatkan kondisi pasiennya. Kondisi tidak memungkinkan dibekam karena mungkin diminta untuk berbekam dan melihat upahnya lumayan pada saat itu untuk membekam itu. Akhirnya dilakukanlah proses pembekaman tanpa melihat dulu kondisinya. Akhirnya karena kondisinya sebelumnya lemah, dibekam menjadi lebih lemah, harus batal puasa, maka dia batal puasa tanggung jawab si yang membekam karena dia memaksakan berbekam. Maka yang membekam pun batal gitu. Tapi ketika Rasulullah berbekam pada saat saum, kondisi beliau fit. Kondisi beliau memang dalam kondisi yang stabil. Jadi walaupun dibekam, tetap dalam kondisi yang aman. Ya. Makanya kita merujuk hadis yang kedua. Apakah boleh berbekam pada saat saum? Justru berbekam saat saum itu sangat bagus. Asal kondisi awalnya sebelum dibekam, kondisinya tidak dalam keadaan yang lemah, tidak dalam keadaan drop. Justru berbekam saat saum akan memberikan efek yang berlipat. Kenapa? Detoksifikasi terjadi akan lebih maksimal karena energi yang ada di dalam tubuh kita itu benar-benar digunakan untuk membuang racun di dalam tubuh kita ketika sedang saum. Karena kan energi untuk mencerna beristirahat tidak digunakan, makanya energinya digunakan untuk detoksifikasi. Bukti kalau misalkan pada saat saum terjadi detoksifikasi apa? Buktinya ketika kita bernafas, mohon maaf ya, agak bau. Ketika kita buang air kecil, buang air besar, lebih bau dibanding biasanya. Itu menunjukkan toksin pada saat saum itu sedang keluar banyak-banyaknya. Maka kalau dilakukan proses pembekaman, toksinnya pun akan semakin banyak yang keluar. Dengan catatan tadi, tidak dalam kondisi yang lemah. Kondisinya stabil, kondisinya prima. Gitu ya. Oke, izin minum dulu Bapak Ibu ya. Yang berikutnya, setelah melihat waktu yang baik untuk berbekam, ada juga ternyata waktu yang buruk untuk berbekam. Waktu yang kurang direkomendasikan. Bahkan kalau saya sendiri tidak merekomendasikan berbekam di waktu ini. Kapan? Malam hari di atas jam 10 malam. Itu tidak direkomendasikan. Ya, sangat tidak dianjurkan berbekam di atas jam 10 malam. Kenapa? Di atas jam 10 malam, detak jantung kita mulai melemah. Yang bekerja kan liver, ginjal, gitu kan, pankreas, untuk membantu metabolisme juga, gitu kan, untuk membantu detoksifikasi organ tubuh kita. Itu yang bekerja keras. Sementara jantung melemah, makanya kita ngantuk. Kalau sudah jam-jam segini kita ngantuk, ya. Nah, kalau kita paksakan proses pembekaman di atas jam segini, di atas jam 10 malam, itu bisa membuat jantung yang harusnya melemah dipaksa untuk bekerja keras lagi. Untuk apa? Untuk memberikan energi ke dalam tubuh kita supaya bisa membentuk darah baru. Soalnya kalau jantungnya lemah, pembentukan darah barunya tidak maksimal. Maka secara tidak langsung jantung dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang dia seharusnya istirahat. Kalau si jantungnya dalam kondisi yang lemah, dia bisa kolaps loh. Nah, itu bisa berakibat kematian loh. Karena jantungnya dipaksa bekerja di saat dia sedang harus beristirahat. Seperti dia sedang mau istirahat, dikagetkan oleh kita untuk bekerja lagi. Si jantung tidak siap, bisa kolaps. Ya. Makanya untuk menghindari itu, sebaiknya hindari pembekaman di atas jam 10 malam. Ya. Terlepas dari kita sebagai terapis pun perlu istirahat, pasien kita pun perlu istirahat, organ tubuh kita pun perlu memperbaiki dirinya karena ada jam organ. Jam 10 malam itu waktunya kita tidur, waktunya kita istirahat supaya liver, ginjal bisa membentuk bukan membentuk, melakukan detoksifikasi secara maksimal. Makanya kelas kita pun hanya sampai jam 10 malam Bapak Ibu ya. Kelas kita pun hanya sampai jam 10 malam saja. Insya Allah tidak lebih dari jam 10 malam. Karena tadi ya, kita pun mau mengikuti kaidah kesehatan, jangan sampai kita gadang sampai terlalu malam gitu, begadang sampai terlalu larut malam. Tidak baik untuk kesehatan. Ya. Jadi ini ya, waktu-waktu berbekam yang terbaik dan yang buruk gitu, waktu yang berbekam. Silakan nanti dilaksanakan ya. Yang berikutnya, cara menentukan titik bekam. Nah, tadi kan sudah disampaikan ya, memang menentukan titik bekam berdasarkan sakit yang dirasakan itu diperbolehkan. Tapi itu adalah cara yang paling tradisional, bahkan bisa dibilang cara yang paling ortodoks gitu. Ada cara untuk menentukan titik bekam yang paling tepat, yaitu dengan
sesuai titik keluhan tadi ya. Begitu rasa sakit, silakan dibekam. Tapi itu tadi cara yang paling tradisional adalah dengan melakukan sentuhan oleh punggung telapak tangan. Ini punggung pasien kita pegang dengan punggung telapak tangan. Oh, ternyata ada bagian yang lebih panas dibanding bagian lainnya. Nah, bagian yang lebih panas ini adalah rekor yang perlu kita lakukan proses pembekaman. Contoh, ini punggung saya nih. Ketika dipegang dengan punggung telapak tangan, oh ternyata bagian belikatnya lebih panas. Bisa saja jantungnya sedang panas, bisa saja lambungnya sedang panas, bisa saja livernya sedang panas. Nah, dibekam di situ akan membantu memperbaiki jantung atau lambung atau liver supaya kembali ke kondisi yang seharusnya. Maka dengan memberikan sentuhan dengan punggung telapak tangan kepada organ tubuh yang mungkin perlu dibekam, ya itu sangat memberikan efek yang luar biasa nantinya. Nah, ini ya. Metode yang kedua untuk membekam adalah dengan menyentuh tubuh pasien kita dengan punggung telapak tangan. Mana bagian yang lebih panas, itu yang dibekam. Ya, gitu. Tapi yang lebih utama lagi adalah sesuai diagnosa anatomi. Jadi seperti tadi, kita melihat pasien kita itu sakit apa. Oh, dia sakitnya lambung nih. Maka sebagai seorang terapis bekam, kita tahu dong anatominya lambung ada di mana. Lambung itu ada di bagian ulu hati nih, di bagian tengah atas perut kita, ya. Bagian tengah atas perut kita, tinggal kita tarik ke belakang sejajar dengan itu, bekam di situ. Oh, jantung adanya di dada kiri ini, tinggal tarik ke belakang sejajar dengan jantung dibekam. Itu kan lebih efektif. Nah, pertanyaannya, kenapa di punggungnya? Contoh kan jantung biasanya di dada gitu ya, tapi kenapa dibekam di punggungnya? Karena tubuh kita itu yang pertama ya, tubuh kita itu seperti kulkas, Pak. Jadi bagian depan itu cover, mesinnya lebih dekat ke belakang. Itu yang pertama. Yang kedua, bekam itu kan mengeluarkan darah dan tubuh kita perlu melakukan pembentukan darah baru dalam proses recovery-nya. Sementara organ pembentuk darah baru itu kan sumsum tulang belakang, ginjal, dan limfa. Maka supaya sumsum tulang belakang terangsang untuk bisa membentuk darah baru, itu harus dilakukan dekat dengan sumsum tulang belakang gitu. Makanya dilakukan pembekaman di punggung. Dan kalau kita lihat titik bekam, Rasulullah memang mencontohkan titik bekam itu sebagian besar di punggung. Ya. Luar biasa seperti itu. Padahal Rasulullah tidak mempelajari anatomi, Rasulullah tidak mempelajari patofisiologi, tapi Rasulullah tahu bahwa untuk melakukan proses perbaikan recovery dengan bekam itu bagusnya dengan titik bekam dengan di belakang karena tadi berhubungan langsung dengan organ tubuh kita. Ya. Maka sekali lagi supaya bisa melakukan proses pembekaman dengan tepat, silakan setiap terapis melakukan diagnosa anatomi, mempelajari ilmu anatomi supaya tidak salah. Pak, saya sakit jantung, dibekam di bagian dada kanan, kan salah. Jantung kita kan di kiri gitu. Ya. Makanya kita perlu melakukan melakukan pemahaman atau pembelajaran tentang ilmu anatomi. Ini cara menentukan titik bekam ya, cara menentukan titik bekam yang tepat. Nah, berikutnya, ketika kita akan membekam, tentu saja kita harus memperhatikan hal-hal berikut. Jangan sampai kita sembarangan yang bisa mengakibatkan bahaya kepada orang lain. Maka kita harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, prabekam nih, sebelum membekam. Apa yang perlu kita perhatikan? Kondisi perut tidak terlalu lapar atau tidak terlalu kenyang. Ingat, bukan dalam kondisi yang terlalu lapar, bukan dalam kondisi yang terlalu kenyang. Bagaimana kalau saum? Coba rasakan oleh Bapak Ibu sendiri. Kalau kita sedang saum, apakah terlalu lapar? Tidak kan? Karena memang dari pagi kita sudah niat. Ya, dari pagi kita sudah niat untuk saum sehingga tidak terasa terlalu lapar gitu. Tapi kalau kita eh, tidak sedang saum, terlambat makan saja, laparnya luar biasa kan? Karena memang dari ininya tidak ada niat kita untuk menahan lapar gitu. Ya, makanya kita sebagai seorang terapis perhatikan, oh ini kondisinya sudah terlalu lapar atau tidak? Baiknya tanyakan gitu, Pak, Bu, sudah makan atau belum? Sudah, kapan? Sudah agak lama sih, sekitar 2 atau 3 jam yang lalu. Oh, oke, aman. Ya.
Tapi kalau baru selesai makan pun, setelah ketika perutnya terlalu kenyang, itu pun jangan dibekam. Karena ketika dia baru selesai makan dan perutnya masih dalam kondisi yang terlalu kenyang, kalau dilakukan proses pembekaman itu bisa berakibat dua hal. Mungkin proses pencernaannya tidak maksimal, mungkin proses pembentukan darah barunya tidak maksimal, atau mungkin kedua-duanya tidak maksimal. Kenapa? Karena energinya dibagi dua. Harusnya energinya digunakan full untuk mencerna makanan, ini dibagi dua dengan membentuk darah baru yang juga butuh energi yang cukup besar. Akhirnya tadi mungkin saja mencernanya tidak maksimal sehingga dia muntah. Maka ketika kita menemukan pasien yang muntah pada saat dibekam, coba tanyakan dia baru selesai makan atau tidak. Bisa jadi dia baru selesai makan, pencernaannya belum maksimal, tapi kita ganggu energinya dengan pembentukan darah baru pasca bekam. Akhirnya apa? Dia belum sampai ke tahap pencernaan sempurna, diganggu, akhirnya dia muntah gitu. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, pembentukan darah barunya juga tidak maksimal karena energinya kurang. Energinya diganggu juga dengan proses pencernaan makanan. Maka kalau setelah selesai makan, tanyakan sudah 1 jam atau belum. Kalau belum 1 jam, sebaiknya tunggu saja, gitu ya. Jadi jangan sampai kita memaksakan orang untuk berbekam, padahal bisa berakibat fatal. Kemudian yang berikutnya, kondisi tubuhnya jangan terlalu lemah ketika kita dibekam. Ya, ketika akan membekam, coba lihat kondisi tubuhnya terlalu lemah atau tidak. Jangan sampai dia harusnya diinfus, kita paksakan bekam. Ya, jangan sampai seperti itu. Karena kalau memang kondisinya sudah sangat lemah, bukan butuh intervensi dengan bekam, tapi justru butuh asupan energi supaya lebih kuat gitu. Salah satunya mungkin dengan diinfus, dengan diopname gitu ya. Jadi kalau memang kondisinya sudah seperti itu, jangan kita paksakan bekam, hati-hati ya. Ini sudah lemah banget nih, kita paksakan bekam. Sementara pasca bekam butuh energi yang cukup besar. Maka bisa apa yang terjadi? Bisa lebih kolaps nantinya dia. Ya, jadi sekali lagi perhatikan kondisi tubuh pasien kita. Saya baru beberapa hari yang lalu didatangi oleh pasien yang sudah dibopong oleh keluarganya, Pak. Ini tolong, bapak saya sakit sudah sangat lemah sekali minta dibekam. Saya langsung tolak, mohon maaf Pak, kondisi seperti ini bukan untuk dibekam. Kondisi seperti ini perlu penanganan khusus. Ya mau tidak mau harus mendapatkan penanganan dari medis Pak. Urusan terapis bekam kita harus bisa berbuat seperti itu. Jangan memaksakan. Jangan mentang-mentang bekam adalah metode pengobatan sunnah. Terus kita pukul rata main hajar aja semuanya. Ada kaidahnya. Ada kaidah yang harus kita perhatikan. Dengan yang tadi sudah lemah, yang harusnya mendapatkan penanganan yang lebih intens, mungkin dengan diinfus, kita paksakan bekam, dia bisa lebih drop loh. Nah, itu bisa meninggal juga gitu. Karena sedang saking dia akhirnya melemahnya dia. Ya, makanya kondisi badan yang sudah terlalu lemah jangan dipaksakan bekam. Nah, pasca bekam, ya, kita pun memperhatikan jangan langsung mandi. Ingat ya, setelah dibekam, siapapun kita jangan langsung mandi setidaknya 2-3 jam. Tunggu 2-3 jam baru boleh mandi. Kenapa? Karena pasca bekam, tensi darah naik dulu sebentar, suhu tubuh naik dulu sedikit. Ya. Jadi ada peningkatan suhu tubuh, ada peningkatan tensi darah nih pasca bekam tuh. Kenapa? Ya tadi kan butuh energi untuk membentuk darah baru. Jadi detakan jantung lebih kencang. Ketika detakan jantung lebih kencang, tensi darah semakin tinggi dan suhu tubuh pun semakin tinggi juga. Kalau kita paksakan dengan mandi langsung, khawatir ketika tubuh sedang panas seperti itu, ada bagian tubuh yang tidak siap, pembuluh darahnya tidak siap, bisa pecah pembuluh darah. Hanya kita sebagai seorang terapis perlu memberitahukan kepada pasien kita, jangan langsung mandi ya Pak, setelah dibekam tunggu 2-3 jam. Tapi bagaimana sekarang sudah jam 5 sore saya dibekamnya? Ya udah besok aja. Simpel kan? Udah besok aja mandinya Pak. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita memaksakan karena biasa mandi sore, tapi setelah kita lakukan proses pembekaman, akhirnya dia mandi dan bisa berbahaya. Apalagi kalau sore ya. Nah makanya kita ingatkan bahwa jangan langsung mandi. Ya. Berikutnya, tidak langsung makan, setidaknya menunggu 1 jam. Tadi sudah jelas ya penjelasannya di awal. Yang berikutnya, tidak melakukan aktivitas berat seperti olahraga atau hubungan suami istri. Ini jangan.
Karena tadi ini berhubungan juga dengan energi. Jangan mentang-mentang kita sudah dibekam, badan kita ringan, badan kita segar, langsung berolahraga. Jangan, tunggu dulu beberapa saat sampai kondisi tubuhnya kembali ke yang semula. Detak jantungnya kembali stabil, tensi darahnya kembali stabil, suhu tubuhnya kembali stabil, baru silakan lakukan aktivitas lagi seperti biasa. Ya. Jangan mentang-mentang, aduh kaki saya sakit, pinggang saya sakit, dibekam dulu karena nanti mau futsal. Jangan, karena nanti mau sepak bola, ya jangan. Tunggu dulu, jangan langsung melakukan aktivitas berat. Ya. Tidak menggaruk luka bekas bekam. Ingat, setelah berbekam itu kadang-kadang ada yang gatal. Ya. Mungkin di antara Bapak Ibu semua di sini pernah merasakan atau pernah menemukan yang dibekam tiba-tiba terasa gatal. Ya. Itu terjadi karena dua hal. Yang pertama, bisa saja alatnya kurang bersih, bisa saja kulitnya kurang bersih, ya, sehingga terjadi gatal. Yang kedua, yang paling mungkin terjadi adalah adanya efek histamin, efek penyembuhan luka oleh sel darah putih. Makanya terasa gatal gitu. Nah, kalau sudah terasa gatal seperti itu, pasien kita jangan dibiarkan menggaruknya. Karena pertama ada luka bekas bekam yang terbuka, kalau digaruk bisa semakin membesar lukanya. Yang kedua, mungkin saja tangan kita kotor. Kalau digunakan menggaruk bisa terkena infeksi. Jadi, ketika terjadi luka bekas bekam, cukup diberikan minyak zaitun yang dihangatkan saja. Diolesi minyak zaitun yang dihangatkan saja untuk mengurangi efek gatalnya. Karena nantinya pun akan hilang dengan sendirinya. Ketika efek histamin selesai, proses penyembuhan luka selesai, itu akan berkurang rasa gatalnya. Gatal yang berlebihan itu ketika biasanya efek histamin sedang terjadi, terlebih kepada orang-orang yang memang memiliki sensitivitas kulit yang cukup tinggi. Jadi kulitnya sensitif itu biasanya lebih berpotensi terkena gatal. Tapi kalau yang tidak terlalu sensitif, insya Allah tidak. Ya. Dan yang perlu kita perhatikan juga kondisi lainnya. Contohnya, dia tidak sedang mengkonsumsi pengencer darah. Kalau sedang mengkonsumsi pengencer darah, jangan dibekam. Orang yang terkena kolesterol, orang yang terkena diabetes, orang yang terkena darah tinggi, biasanya direkomendasikan oleh dokter, oleh tenaga medisnya, itu menggunakan amlodipin, menggunakan kaprofil untuk mengencerkan darah. Nah, ketika pasien sedang mengkonsumsi obat-obatan tersebut, antaranya gitu ya, walaupun banyak obat pengencer darah yang lainnya, jangan dibekam dulu. Tunggu setidaknya kalau dia terakhir mengkonsumsi pengencer darahnya, kapan? 3 hari kemudian baru boleh dibekam. Ya. Jadi misalnya terakhir mengkonsumsi darahnya sekarang nih, maka 3 hari kemudian baru boleh dibekam. Ya. Jadi tidak saat itu gitu ya, tidak saat itu. Oke, yang itu ya, tidak sedang mengkonsumsi pengencer darah. Yang kedua, tidak dalam kondisi hipertensi maligna. Apa hipertensi maligna? Hipertensi itu darah tinggi. Maligna itu terjadi seketika dan signifikan. Contoh, saya nih, biasanya tensinya 120. Ya, biasanya tensinya 120. Tapi ketika akan dibekam, mungkin karena tegang, mungkin karena takut, tiba-tiba tensinya jadi naik, jadi 170 misalkan. Karena itu terjadi kenaikannya yang signifikan ya, dari 120 ke 170. Dan seketika saat itu, karena tidak pernah sebelumnya setinggi itu tidak pernah. Nah, dalam kondisi seperti itu jangan dilakukan pembekaman. Kenapa? Tadi pasca bekam itu akan terjadi naik dulu tensi darah, terjadi naik dulu suhu tubuh. Kalau tensinya naik seketika seperti itu dan pasca bekam naik lagi sedikit, khawatir pembuluh darahnya tidak kuat. Pembuluh darah tidak kuat bisa apa? Bisa pecah. Jadi bisa mengakibatkan stroke bahkan. Ya, jadi sebagai seorang terapis kita perlu memiliki alat tensi darah, tensimeter, untuk bisa memastikan yang bersangkutan boleh dibekam atau tidak gitu. Ya. Yang bersangkutan boleh dibekam atau tidak. Soalnya kalau terjadi peningkatan yang signifikan, peningkatan yang seketika gitu, itu bahaya kalau dilakukan proses pembekaman. Syukur-syukur kalau masih kuat setelah dibekam ya pembuluh darahnya tidak sampai pecah. Tapi kalau pembuluh darahnya sampai pecah, itu bisa bahaya. Ya. Makanya kita perhatikan tensi darah pasien kita apakah memungkinkan untuk dibekam atau tidak. Ya. Yang berikutnya, tidak memiliki riwayat diabetes mellitus kronis. Jadi tidak ada riwayat diabetes mellitus yang sudah kronis. Di sini
Yang tidak boleh dibekam itu yang sudah di angka 400, 500 itu sebaiknya jangan dibekam. Ya. Yang diabetesnya sudah angka 400, 500 sebaiknya jangan dibekam. Bagaimana kalau di bawah 300? Kalau di bawah 300 masih cenderung aman ketika dibekam, tapi hindari pembekaman di area yang jauh dari jantung dan pankreas. Mana saja contohnya? Tangan, kaki, kan itu jauh ya dari jantung dan pankreas. Jangan dibekam di situ. Walaupun penderita diabetes itu biasanya suka terasa pegal, terasa kesemutan di tangan dan kakinya, tapi kalau dilakukan proses pembekaman itu bisa bahaya, bisa gangren dia. Kenapa? Dia merasa kesemutan, dia merasa pegal karena massa jenis darah penderita diabetes itu berat. Jadi untuk sampai ke bagian yang jauh dari jantung itu lebih lama. Seperti contohnya untuk si darah sampai ke kaki, ya aliran darah sampai ke kaki, aliran darah sampai ke tangan itu lebih lama dibanding ke bagian yang dekat dari jantung. Makanya kalau dibekam di area yang jauh dari jantung tersebut, penderita diabetes bisa mengalami gangren, pembusukan luka. Karena sebelum sel darah putih masuk ke situ, ke lukanya, keburu masuk kuman, virus, bakteri, dan lainnya yang mengakibatkan terjadinya gangren, pembusukan. Gitu. Karena tadi penderita diabetes itu massa jenis darahnya berat, sehingga untuk sampai ke organ yang jauh dari jantung itu lebih lama. Ya. Jadi kita pun sebagai seorang terapis perlu memiliki alat cek darah minimal untuk kolesterol, asam urat, gula darah, itu punya alat ceknya. Dan itu kan dijual bebas ya, bisa digunakan oleh semua orang yang tidak berprofesi sebagai praktisi kesehatan pun boleh memiliki alat tersebut gitu. Jadi sebaiknya kita punya itu alat mengukur apa eh, untuk mengecek darah gitu, untuk mengukur purin, untuk asam urat ya, untuk mengukur kadar gula darah, untuk mengukur kadar kolesterol, supaya nanti bisa memastikan yang bersangkutan boleh dibekam atau tidak. Yang berikutnya, tidak memiliki riwayat gagal ginjal atau sudah pernah cuci darah. Ingat, yang sudah cuci darah jangan dibekam. Kenapa? Organ pembentuk darah baru, organ recovery pasca bekam, pertama sumsum tulang belakang, kedua limfa, ketiga ginjal. Nah, kalau ginjalnya sudah tidak bisa berfungsi, bahkan harus sampai cuci darah, maka otomatis pasca bekam tidak akan terjadi recovery darah. Karena ginjalnya kan tidak bisa berfungsi. Dia sendiri pun untuk bisa mendapatkan darah baru, untuk bisa mendapatkan darah segar, harus mengalami cuci darah gitu. Bahkan tidak sedikit yang harus mengalami transfusi darah. Kalau kita paksakan berbekam, ya bisa anemia akut dia. Karena darahnya semakin habis. Maka yang sudah memiliki gagal ginjal, yang sudah cuci darah, jangan dibekam. Tidak memiliki infeksi kulit lokal seperti panu, kuris, dan lain-lain. Jadi yang panu jangan dibekam ya. Karena panu itu kan jamur. Kalau kita lakukan proses pembekaman dengan perlukaan, khawatir jamurnya masuk ke dalam kulit. Gitu. Jadi yang punya infeksi kulit lokal jangan dibekam. Nah, kalau kontraindikasinya ini lebih banyak ya, nanti bisa dibaca di modul selain sisanya. Selain kondisi-kondisi yang tidak boleh dibekam tadi, ternyata ada titik-titik yang tidak boleh dibekam juga. Ya. Ada titik-titik yang tidak boleh dibekam juga. Lah, katanya bekam metode pengobatan sunnah. Lah, katanya bekam ada kejayaan di dalamnya. Di dalam sunnah terdapat kejayaan. Tapi kenapa ada titik yang dilarang? Ya, untuk bisa mendapatkan kejayaan tersebut, untuk bisa mendapatkan khasiat positif tersebut, ya harus mengikuti kaidah kesehatan. Termasuk kita melakukan penelitian untuk mengetahui ternyata ada titik-titik yang tidak boleh dibekam. Apa saja yang tidak boleh dibekam? Pertama, area limfatik. Area limfatik adalah area pertahanan tubuh. Itu adanya di bagian leher depan, di ketiak, dan di selangkangan. Itu area limfatik. Jadi area limfatik itu area pertahanan tubuh. Mungkin pernah ya melihat atau merasakan ada benjolan kecil di leher depan kita. Kalau terjadi benjolan kecil di leher depan kita, itu sedang menunjukkan bahwa si tubuh kita, kelenjar limfatik kita sedang menahan toksin yang masuk ke dalam tubuh kita, sedang menahan zat-zat yang tidak diterima oleh tubuh kita. Makanya si kelenjar limfatiknya mengalami peradangan uh, ditandai dengan adanya benjolan kecil.
Kalau sudah ada benjolan kecil seperti itu, hal pertama yang harus kita lakukan adalah memperbaiki pola makan. Jangan lagi makan MSG, jangan lagi makan pemanis buatan, jangan lagi makan pewarna buatan. Supaya yang diterima, yang masuk ke dalam tubuh kita, benar-benar yang diterima oleh tubuh kita. Tidak ada lagi bahan-bahan yang tidak diterima oleh tubuh sehingga kelenjar limfatik tidak bekerja terlalu keras. Soalnya kalau kelenjar limfatik bekerja terlalu keras, itu bisa mengakibatkan dia menyerah nantinya, kalah. Kalau sudah kelenjar limfatik kalah, zat-zat yang tidak diterima oleh tubuh tadi lebih dalam masuk ke dalam organ tubuh kita, bisa mengakibatkan terjadinya sel kanker. Maka kalau diintervensi dengan pembekaman, area limfatik bisa mengalami peradangan dan itu bisa membuat pertahanan tubuh akan melemah. Jadi jangan dibekam ya di area-area limfatik ya, untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Yang kedua yang tidak boleh dibekam adalah di area sinovial, di lipatan sendi. Lipatan sendi jangan dibekam, kenapa? Karena peradangan pasca bekam itu bisa mengintervensi cairan sinovial, bisa membuat panas cairan sinovial, ya cairan pelumas sendi. Kalau cairan sinovialnya terintervensi mengalami peradangan, lama-lama dia bisa mengering. Jadi bukan berarti dibekam di lipatan sendi cairan sinovialnya terambil, enggak ya? Karena cairan lipatan sendi kan tidak di bawah kulit tapi benar-benar di dalam sendi gitu. Tapi kalau dilakukan proses pembekaman di situ, itu bisa mengakibatkan si cairan pelumas sendinya tadi, cairan sinovialnya tadi mengalami peradangan dan akhirnya bisa mengakibatkan dia eh, mengalami kekeringan nantinya. Jangka panjang bisa mengalami kekeringan. Makanya kalau ada yang bilang, ah kemarin saya membekam di lipatan sendi tidak apa-apa. Ya, karena memang efeknya tidak saat itu. Efeknya jangka panjang. Gitu ya. Makanya kalau yang menyatakan seperti itu biasanya bukan melalui proses pembelajaran yang tepat. Biasanya mereka hanya otodidak. Gitu. Kalau yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau yang sudah melalui proses pembelajaran pasti tahu, oh karena di dalam organ tubuh kita tuh ada yang namanya cairan sinovial. Yang jangan diintervensi, jangan sampai mengalami peradangan. Yang berikutnya yang tidak boleh dibekam ketika mengalami kelainan kulit ya seperti tadi ya, panu, kudis dan sebagainya itu jangan dibekam. Dan yang berikutnya area otak kecil ya. Area otak kecil kita jangan dibekam. Jadi kalau ini kita pegang bagian kepala kita paling keras di belakang, turun ke bawah, itu area otak kecil kita. Nah, area otak kecil jangan diganggu, jangan dibekam. Karena kalau dibekam itu bisa terjadi peradangan juga yang bisa mengintervensi, mengurangi cairan di otak kecil. Kalau cairan di otak kecil berkurang, itu bisa mengakibatkan kepikunan. Makanya bagian otak kecil kita jangan dibekam. Termasuk nantinya yang tidak boleh dibekam juga adalah telapak tangan dan telapak kaki jangan dibekam juga. Ya. Ini yang tidak boleh dibekam. Sisanya selain ini silakan dibekam. Jadi kalau ada yang berpendapat, lah ribet banyak amat yang nggak boleh dibekam, cuman ini kok. Yang lainnya silakan dibekam. Ya. Yang lainnya boleh dibekam. Kalau yang ini memang tidak boleh dibekam. Kalau ada yang mengatakan, mana hadisnya yang tidak boleh, yang tidak memperbolehkan ini dibekam? Saya tanya, mana hadisnya yang membolehkan? Tidak ada juga yang membolehkan membekam ini. Ya. Makanya kita merujuk kepada keterangan para ahli. Ternyata kalau dibekam di sini itu bisa berbahaya. Itu yang harus kita pegang, bukan pengalaman dari si fulan gitu. Karena mungkin saja si fulan pengalamannya baru sampai situ. Contohnya, saya nyebrang jalan tol, selamat. Apakah itu baik? Tentu saja tidak. Apakah itu boleh direkomendasikan ke orang lain? Tentu saja tidak gitu. Seperti itu ya. Jadi kalau ada yang membekam di bagian-bagian yang dilarang ini kemudian tidak terjadi apa-apa, kemudian sampai memberikan statement tidak kok terjadi seperti itu, saya sendiri aman. Ya, Bapak aman, tapi yang lain belum tentu. Seperti tadi, saya nyebrang jalan tol aman, sebab yang lain belum tentu. Makanya jangan sampai pengalaman pribadi kita dijadikan dasar untuk orang lain. Kalau kita sebagai seorang terapis, kita perlu berdasarkan hasil-hasil keilmuan yang diperlukan gitu. Jurnalnya, penelitiannya, kalau memang ada perlunya, perlu dijelaskan juga dari expert opinion yang lainnya juga gitu. Ya. Baru kita dijadikan sebagai seorang terapis bekam yang profesional. Setelah itu, yang lainnya boleh dibekam. Ini anatomi bekam yang diceritakan oleh Rasulullah. Pertama, umum mukid. Umum mukid
Nanti kalau untuk lebih jelasnya ada di ini ya. Untuk lebih jelasnya titik-titik bekam ini ada di modul semuanya. Tapi ini penjelasan awal. Umum muhit di puncak kepala sejajar dengan telinga dan hidung. Jadi tengah-tengah antara sejajar dengan telinga dan hidung itu fungsinya untuk memberikan stimulus kepada sistem saraf pusat. Jadi kalau ada yang terganggu saraf pusatnya, mungkin dia mengalami kepikunan, kemudian dia mengalami stroke, gitu kan, yang tidak bisa menggerakkan anggota tubuh lainnya, itu bantu dengan pembekaman di umum muhit supaya saraf pusatnya bisa terbantu. Karena ketika dia tidak bisa menggerakkan organ tubuhnya kan ada masalah pada saraf pusatnya. Nah, dibantu dengan pembekaman, insya Allah bisa sangat-sangat efektif. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, koma 2. Koma 2 fungsinya sama dengan umum muhit, letaknya di bagian kepala belakang yang paling keras. Ya, jadi kalau kita pegang kepala belakang yang paling keras, yang paling menonjol, itulah titik koma 2. Itu fungsinya sama dengan umum muhit untuk menstimulus juga sistem saraf pusat. Juga bisa untuk membantu mengurangi masalah-masalah pada kepala, migrain, vertigo, dan lain sebagainya. Itu bisa diatasi oleh dua titik ini, umum muhit dan koma 2. Yang berikutnya, al-akhdain, di bagian leher belakang. Ya, bagian leher belakang. Itu titik yang sangat efektif untuk melancarkan sirkulasi darah, melancarkan sirkulasi oksigen ke otak. Nah, kalau sirkulasi darah oksigen ke otak lancar, maka otomatis akan semakin fresh otak kita terhindar dari masalah-masalah yang berhubungan dengan kepala. Seperti tadi ya, migrain, vertigo, dan penyakit kepala yang lainnya sering pusing, sering pening gitu. Itu akan lebih mudah ditangani ketika kita membekam titik al-aqdain ini. Tapi ingat, titik al-aqdain adalah kontraindikasi untuk penderita hipertensi. Jadi kalau penderita hipertensi darah tinggi jangan dibekam di titik al-aqdain. Kenapa? Karena penderita darah tinggi ketika dibekam di titik al-aqdain itu bisa semakin tinggi tensinya. Karena titik al-aqdain ini adalah merangsang tekanan darah. Merangsang tekanan darah semakin tinggi. Jadi kalau dibekam di titik al-aqdain itu bisa semakin tinggi tensinya. Maka kalau yang darahnya rendah, boleh dibekam di sini untuk membantu meningkatkan tensi darah. Tapi kalau yang sudah tinggi jangan di situ. Berikutnya, al-kahil di punuk ya. Al-kahil di punuk. Dari hadisnya ini dinyatakan bahwa bisa menyentuh 5 meridian tubuh, bisa membantu menyembuhkan 72 jenis penyakit al-kahil ini. Ya. Karena ternyata bisa menyentuh 5 meridian tubuh. Jantung, paru, liver, limfa, dan lambung. Ini tersentuh oleh titik al-kahil ini. Ya. Titik al-kahil ini bisa menyentuh titik jantung, paru, liver, limfa, dan lambung. Makanya kalau ada yang masalah-masalah pada organ tersebut, dibekam titik al-kahil, insya Allah sangat-sangat efektif. Berikutnya, al-katifain, di bahu. Ya, di bahu kita, al-katifain. Itu sangat efektif mengatasi masalah-masalah pada lengan kita, gitu ya. Yang sering pegal, sering kesemutan di lengan. Makanya tadi kalau yang diabetes ya, kalau memang dia suka pegal di tangannya, jangan dibekam di tangannya, bekam di bahunya saja di al-katifain. Ya. Dan al-katifain ini adalah kontraindikasi buat penderita hipotensi. Jadi kalau al-akdain itu adalah kontraindikasi hipertensi, kalau al-katifain itu adalah kontraindikasi hipotensi. Jadi yang punya tekanan darah rendah, jangan dibekam di situ. Karena kalau yang punya darah rendah dibekam di situ, bisa menurunkan tensi darah. Sudah rendah, dibekam di katifain, turun tensi darahnya. Bisa semakin fatal. Ya, gitu. Kemudian ala zohri. Jadi titik ala zohri itu adalah seluruh punggung kita. Ya. Seluruh punggung kita boleh dibekam. Sesuaikan dengan organ tubuh yang memang membutuhkan. Kalau yang bermasalah jantung, ambil titik jantung. Yang bermasalah paru-paru, ambil titik paru-paru. Yang bermasalah lambung, ambil titik lambung. Yang bermasalah ginjal, ambil titik ginjal. Ya, silakan. Punggung kita tuh panjang, titik-titiknya disesuaikan saja. Jadi tidak ada ketentuan titik khusus. Disesuaikan saja dengan organ yang membutuhkan. Makanya Rasulullah menyebutnya ala zohri. Ada zohri ala, zohri wasati, zohri supla gitu kan. Itu memang punggung kita itu panjang, jadi boleh dibekam di mana saja di punggung kita selama berhubungan dengan organ tubuh yang memang membutuhkan.
Yang berikutnya al-warik dipinggul. Ya, dipinggul ya. Jadi mohon maaf di pantat gitu ya. Itu bisa membantu masalah pada sistem sekresi dan sistem reproduksi. Yang berikutnya al-kiton. Al-kiton di tulang ekor. Tulang ekor, pas tulang ekor. Kalau laki-laki ini insya Allah bisa membantu kejantanan. Kalau perempuan ini insya Allah bisa membantu kesuburan. Al-kiton ini. Karena al-kiton ini adalah titik masalah reproduksi. Ya. Yang berikutnya al-fahad di paha dan al-sak di betis. Ini untuk masalah di kaki ya. Dari mulai rematik, asam urat ini bisa dibekam di situ. Dan zohril kodam. Zohril kodam juga sama, bisa mengatasi masalah asam urat, rematik juga. Nah, untuk penjelasan lebih detail, nanti silakan Bapak Ibu baca di modul ya. Karena di modul ini akan ada gambar gambar detailnya, untuk penjelasannya juga, dan eh, apa penyakit-penyakit yang bisa ditangani dengan titik-titik tersebut. Ada di modul nanti ya. Nah, mekanisme kerja bekam, pertama cupping dulu ya, di cupping awal, pengkopan awal itu sekitar 3-5 menit. Kemudian setelah kop awal, dilakukan perlukaan. Jadi, cupping awal 3-5 menit ya, di kop 3-5 menit, buka, dilukai, kemudian dia lakukan cupping lagi, di kop lagi untuk menghisap darah. Darah yang keluar apa tadi? Toksin, untuk menghisap toksin yang keluar. Nah, pengkopannya berapa lama? Cukup 3-5 menit saja. Ya. Cukup 3-5 menit saja. Setelah di cup, darahnya dibersihkan dan di cup lagi untuk mengeluarkan plasma. Ya. Jadi cuppingnya 3 kali, Bapak Ibu ya. Cuppingnya 3 kali. Kop, lukai, kop lagi untuk mengeluarkan darah, bersihkan, kop lagi untuk mengeluarkan plasma. Jadi kalau pengkopan 3 kali, tapi kalau perlukaan cukup 1 kali. Jangan dilakukan perlukaan berulang. Jadi tidak boleh dilakukan perlukaan lagi. Ah, ini keluar darahnya sedikit nih, saya lukai lagi. Jangan. Karena kalau dilukai lagi, itu bisa mengakibatkan rusaknya jaringan kulit, Bapak Ibu. Kenapa? Kan setelah di COVID itu dia mengalami peradangan, kemudian mengalami anestesi alami, yang di sana sudah tidak lagi masuk, sudah mengalami sistem saraf yang mulai berkurang gitu, sehingga ketika ketika dilukai kan tidak terasa sakit gitu ya, karena memang sistem sarafnya sudah mulai berkurang di situ. Nah, di kop lagi, sistem sarafnya semakin berkurang juga. Nah, karena keluar darahnya sedikit, kita lukai lagi. Nah, itu yang bisa mengakibatkan rusaknya jaringan kulit. Maka perlukaan hanya boleh 1 kali saja. Jangan dilakukan perlukaan berulang. Bagaimana kalau darahnya keluar sedikit? Tidak masalah. Karena keberhasilan di dalam bekam itu bukan banyak atau bukan banyak atau sedikitnya keluar darah, tapi tepat atau tidaknya titik bekam. Walaupun keluar darahnya sedikit di titik bekam yang tepat, itu akan memberikan efek penyembuhan. Kenapa? Karena sel darah putih tetap akan masuk ke organ tersebut. Walaupun banyak di titik yang tidak sesuai, contohnya yang masalah lambung kita, yang kita bekam titik jantung, darahnya keluar banyak memang, tapi sel darah putih lebih banyak ke jantung. Si lambung tidak disentuh, kan lambungnya tidak akan terperbaiki juga gitu. Makanya untuk proses pembekaman bukan banyak atau sedikitnya keluar darah yang menjadi kunci keberhasilan, tapi tepat atau tidaknya titik bekam. Ya. Maka tadi walaupun keluar sedikit, tapi jangan dilakukan perlukaan lagi. Cukup saja, tidak masalah. Ya. Walaupun memang lebih puas kalau keluar banyak, tapi bukan kepuasan yang kita cari kan, tapi manfaat dan khasiat yang kita butuhkan. Oke. Selanjutnya, tadi mekanisme seperti itu ya. Jadi di kop 3-5 menit, lukai, kop lagi selama 3-5 menit, bersihkan, kop lagi selama 3-5 menit untuk mengeluarkan plasma. Jadi 3 kali pengkopan. Persiapannya ini ya boleh dibaca nanti di modul. Standarnya seperti ini yang kami siapkan. Kemudian teknisnya persiapan terapisnya juga seperti ini yang disarankan oleh kami ya. Dan caranya seperti ini. Ya. Dan jangan lupa tahap awal dalam berbekam itu kita sedang melaksanakan terapi tibun nabawi, maka yang harus kita tiru adalah Rasulullah.
Rasulullah ketika berbekam itu berdoanya seperti ini. Allahumma rabbana ta'dil basya isfi anta syafi la sifaan illa sifauka sifaan la yuqadiru saqoma. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka kita juga sebaiknya hafal ini. Sebagai seorang terapis bekam bagusnya hafal ini. Bagaimana kalau tidak hafal? Ya memang tidak dosa kalau tidak hafal. Ya, tidak sampai dosa kalau tidak hafal. Tapi lebih bagus kalau kita hafal. Kalau tidak hafal cukup dengan basmalah dan ta'awudz. Ta'awudz dan basmalah. Kalau tidak hafal ya, atau bisa juga kita bacakan Al-Fatihah juga tidak masalah. Tapi alangkah lebih bagus kalau kita hafal ini karena ini kan doa kesembuhan ya. Sementara kita berbekam itu mengharap kesembuhan dari Allah. Oke. Ini ya, setelah berdoa baru dari ya kap, di cupping, kemudian dilukai, kemudian di cup lagi, kemudian dibersihkan dan di cup lagi sampai keluar plasma. Nah, ini warna darah. Nanti silakan dibaca di modul juga. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Kalau ini warna darah ya, ini warna darah ada yang berwarna merah segar, ada yang berwarna merah kehitaman, ada yang hitam pekat, ada yang berwarna coklat kekuningan, ada yang warnanya itu pucat, encer gitu. Ini silakan tinggal dibaca saja di modul karena penjelasannya ini sudah lebih detail ya. Terus ini warna kulit pasca bekam, ada yang warnanya merah muda. Ini menandakan sirkulasi darahnya sehat dan sedikit stagnasi. Kalau pasca bekam warnanya masih merahnya merah muda gitu ya. Ada yang merah gelap. Kalau yang menunjukkan merah gelap itu patogen dan aliran darah cukup dan bisa ada uap air dengan patogen dalam darah. Jadi ini sangat mungkin bisa dibilang standar lah gitu ya. Kalau berwarna merah gelap seperti ini standar. Jadi ketika kulit pasti dibekam warnanya seperti ini masih dibilang standar. Karena memang ada patogen dan aliran darah yang cukup di situ. Ya. Kemudian kalau yang warnanya ungu atau pekat menandakan bahwa sinyal sirkulasi buruk, kemungkinan darah membeku atau statis dan defisiensi pasokan darah. Jadi ini sudah lebih mengarah ke lebih berbahaya. Dengan catatan pembekamannya tidak terlalu kencang ya. Kalau pembekamannya terlalu kencang sangat mungkin bisa terjadi seperti ini. Ya. Ada juga yang warnanya ungu tapi dengan ada bercak-bercak gitu. Ini mengindikasikan gumpalan darah dan terjadinya gangguan sirkulasi lokal. Ya. Nah, kalau berbusa atau bergelembung warna darah pasca bekamnya bukan ini ya, bukan blister ya, bukan sampai terjadi apa sih blister itu ya, benjolan-benjolan itu bukan, tapi cuma bergelembung saja. Itu menunjukkan kelebihan protein seperti penyebab asam urat dan adanya radikal bebas. Ya, gitu. Tapi ingat bukan blister. Kalau blister itu sangat mungkin pertama terlalu lama pengkopan, terlalu kencang pengkopan. Tapi yang bisa terjadi juga akibat sensitivitas kulit si pasiennya yang memang terlalu tinggi, jadi terlalu sensitif kulitnya. Ya, gitu. Ini warna kulit pasca bekam. Nah, setelah setelah pembekaman kita perlu melakukan sterilisasi ya. Kita perlu melakukan sterilisasi. Jadi nanti bisa dibaca di modul sterilisasinya. Jadi tidak cukup hanya dengan disemprot alkohol saja ya. Tidak cukup hanya disemprot alkohol saja kopnya. Harus melalui proses sterilisasi sempurna. Bagaimana proses sterilisasi sempurna? Pertama, si kop disemprot dengan alkohol. Setelah disemprot dengan alkohol, si kopnya direndam dengan cairan klorin. Apa cairan klorin? Cairan klorin itu adalah cairan yang sudah dicampur klorin. Klorin itu biasanya terdapat dalam pemutih pakaian. Di baik klien, klien, sopin pemutih, itu terdapat cairan klorin. Ya. Nah, campurannya air dengan klorinnya itu 1:10. Jadi 10:1 kalau airnya ya. Jadi kalau misalkan Bapak bikin cairan klorinnya sebotol ini, ya, cairan klorinnya sebotol ini, maka airnya 10 botol ini. Kalau misalkan saya bikin cairan klorinnya 1 gelas, oh ya cukup, airnya 10 gelas saja. Gitu ya. Direndam dengan cairan klorin selama 15 sampai 30 menit. Kemudian dicuci dengan menggunakan sabun disinfektan. Apa sabun disinfektan? Banyak ya. Sabun disinfektan itu bisa Sunlight, Mama Lemon, Slick, dan banyak lagi ya. Sabun yang bisa digunakan untuk mencuci sayur dan buah, itu sabun disinfektan namanya. Dan bisa digunakan untuk itu. Setelah dicuci menggunakan sabun disinfektan, jangan lupa dibilas di air mengalir. Jadi langsung dari kerannya gitu ya. Jangan seperti, mohon maaf ya,
Jangan seperti tukang bakso pinggir jalan yang mangkoknya cuma di seperti itu aja, dipakai lagi, jangan seperti itu. Tapi kita benar-benar menggunakan air yang mengalir. Setelah itu disemprot lagi dengan alkohol, bersihkan dan keringkan. Selesai sampai situ proses sterilisasi. Kalau mau punya sterilisator lebih bagus, tapi kalau tidak pun belum menjadi kewajiban kita memiliki sterilisator. Nah, setelah disterilisasi, kita perlu mengetahui kondisi pasca bekam. Ada yang darahnya sedikit tadi ya, bisa kalau darahnya sedikit itu bisa jadi lancet atau bisturi yang kita gunakan tumpul atau permukaan kulitnya yang tebal dan juga terjadi sindrom dingin atau dehidrasi dan volume darah minim. Gatal pasca bekam, permukaan kulit kotor dan terjadi efek histamin tadi sudah dijelaskan. Mengantuk pasca bekam wajar karena sedang digunakan energinya untuk membantu proses recovery. Jadi kalau ada yang dibekam mengantuk, biarin aja. Dia sedang melakukan recovery darah dan energinya digunakan untuk itu semua, makanya dia ngantuk. Yang perlu kita lihat apakah dia masih bernapas atau tidak gitu. Kalau masih bernapas insya Allah aman gitu. Ya. Kemudian lemas pasca bekam mungkin saja dia energinya berlebihan. Ya. Perlu kita kasih minuman yang memang bisa membantu dia mengembalikan energinya. Kasih madu hangat, kasih habatus sauda, kasih teh hangat gitu ya. Itu bisa membantu meningkatkan kembali energinya. Ya. Kemudian kesurupan itu juga bisa terjadi, pingsan. Nah ini ya. Sebelumnya saya minum dulu izinnya sebentar ya. Pernah pingsan pasca bekam? Mungkin sebagian pernah ya. Pingsan pasca bekam bisa terjadi beberapa hal. Kondisi sebelum dibekam memang tidak memungkinkan dibekam karena terlalu lemah, mungkin bisa mengakibatkan dia pingsan. Nah, setelah pingsan, apa yang perlu kita lakukan? Ya otomatis disadarkan, buat dia siuman. Bagaimana cara menyadarkannya? Ketika pingsan terjadi, semua kop yang menempel dilepas. Ingat ya, semua kop yang menempel dilepas, berikan udara segar sampai dia benar-benar tidak terlalu pengap udaranya. Dia jangan sampai dia pingsan dikerubuti oleh orang-orang, wah ini pingsan, jangan seperti itu. Itu kalau dia pingsan, lepaskan semua kop, biarkan dia di udara segar, di udara yang lebih luas gitu ya, dan baringkan menghadap ke kanan. Ingat dibaringkannya menghadap ke kanan. Kenapa? Ketika dibaringkan menghadap ke kanan, itu jantung jadi ada di atas. Ya. Jantung jadi lebih atas. Kalau dibaringkan ke kiri, jantungnya tertekan. Itu bisa membuat sirkulasi darah semakin terganggu, termasuk ke kepala, ke otak. Akhirnya dia bisa kurang maksimal gitu, kurang cepat mengalami proses siuman. Makanya ketika pingsan, baringkan ke kanan dan si kepalanya jangan menggunakan bantal. Ya, kepalanya jangan menggunakan alas supaya dari jantung ke kepala itu lebih rendah kepalanya sehingga lebih cepat aliran darahnya. Kan yang pingsan itu aliran darah di otaknya terganggu ya, sehingga dia kehilangan kesadaran. Nah, makanya untuk bisa mengatasinya, itu baringkan dia ke kanan, supaya dari jantung ke otak, ke kepala, itu lebih cepat aliran darahnya dan bisa mempercepat proses penyembuhannya. Proses dia siuman. Setelah dibaringkan ke kanan, boleh dikasih aromaterapi gitu ya. Dan dipijat nih, di antara mulut dan hidung, tengah-tengah nih. Parit antara mulut dan hidung dipijat agak kencang, ditekan agak kencang, itu bisa membantu proses menyadarkan orang yang pingsan. Ya. Itu bisa memberikan shock terapi kepada yang pingsan dan biasanya lebih cepat sadar. Ini ya kondisi kegawat daruratan dalam bekam yang perlu kita ketahui. Kalau yang lainnya mungkin sangat-sangat teknis untuk bisa dipelajari karena bisa sangat mudah dilaksanakan. Oke, materi sharing yang screen yang dibagikan sudah cukup. Eh, Sebentar. Sekarang saya akan mulai membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Soalnya sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk, saya akan bacakan. Mudah-mudahan semuanya bisa terjawab sampai semua pertanyaan eh, bisa dijawab semuanya. Apakah ada rumus diagnosa anatomi untuk terapis bekam? Ada Pak ya, ada diagnosa rumusnya ada. Cuma kalau saya jelaskan di kelas ini memang waktunya tidak memungkinkan Pak, karena kita kan sedang membahas tentang teknis pembekaman. Untuk perokok pasif bisa nggak dibekam? Bisa saja, ya, bisa saja. Tidak
apa tidak tidak menutup kemungkinan dia akan terbantu proses detoksifikasi nikotin dari dalam paru-parunya. Dia sangat bisa kalau pasif dibekam ya. Apa boleh wanita hamil muda yang mengalami gula darah tinggi? Wah, ini kontraindikasi yang kompleks gitu ya. Hamil muda itu tidak boleh dibekam. Gula darah tinggi juga jangan dibekam. Jadi itu dua-duanya jangan dibekam, Bu. Ya. Kenapa? Yang perempuan hamil muda itu eh, energi yang digunakan itu benar-benar full untuk janin. Kalau kita ganggu energinya dengan harus membentuk darah baru gitu ya, suplai nutrisi ke janin akan terganggu. Makanya orang yang hamil muda di bawah 3 bulan jangan dibekam. Apalagi dia mengalami kadar gula darah tinggi. Jadi sebaiknya kalau yang ini jangan dibekam, Bu. Ya, gitu. Ini sudah dijawab ya sama Ibu Nabila, asalnya dihindari dulu. Pak, apakah orang yang lagi dibekam tidur? Ya boleh, tadi saya jawab ya. Dia tidur itu karena mungkin sedang apa namanya? Energinya sering digunakan, nanti bisa ini bisa di apa namanya? Dia membutuhkan energi yang cukup besar sehingga energi yang lain dihabiskan sehingga dia tertidur gitu. Jadi wajar-wajar saja karena memang dia butuh energi untuk recovery. Sebenarnya kalau di program itu bagus. Yang bagus itu darahnya lebih banyak atau sedikit. Tadi sudah dijelaskan ya. Kunci keberhasilan dalam bekam bukan sedikit atau keluar banyaknya keluar darah, tapi titik yang tepat. Izin bertanya, apakah bekam langsung makan berat? Sekarang jangan dulu, tunggu 1 jam, karena sudah dijelaskan ya. Kenaikan tensi darah yang masih aman di bekam. Kenaikan tensi darah yang aman di bekam itu sekitar 10 saja kenaikan tensinya. Ya, misalkan biasanya sekitar 120. Sekarang ketika mau dibekam 130 itu masih aman dibekam. 140 pun masih aman sebetulnya ya, tapi agak berisiko. Tapi kalau misalkan cuma kenaikan 10 itu masih aman. Ya. Berapa minimal dan maksimal pembekaman ASA ideal dan berapa titik bekam ideal? Kalau minimal dan maksimalnya ya disesuaikan dengan kondisi tubuh, Bu ya. Termasuk titik pembekaman juga disesuaikan dengan kondisi tubuh. Kalau memang kondisi tubuhnya memungkinkan untuk banyak, dia sering dibekam, kondisi tubuhnya fit, pembekaman titik bekam sampai 30 pun tidak masalah sebetulnya. Tapi kalau dia kondisinya dia pemula yang baru dibekam dan kondisinya memang dalam kondisi yang kurang fit, ya jangan terlalu banyak titiknya, bisa mengakibatkan dia drop, ya, bisa mengakibatkan dia drop. Ya. Apakah boleh semua titik saraf di punggung secara bersamaan dibekam walaupun misalnya keluhan hanya lambung? Titik bekam di punggung dibekam bersamaan boleh, Bu. Ya, boleh. Walaupun keluhannya lambung ya kita untuk memberikan efek relaksasi mungkin ditambah dengan titik yang lain juga tidak masalah gitu. Ya. Jadi boleh, boleh saja pembekaman ditambah dengan titik yang lain. Ya. Doa pada bekam ada ya. Saya pernah ngebekam di tangan, pas saya ngekop darahnya kok hampir berbuih, apakah itu normal? Ah, ini ada beberapa ini. Ada beberapa penyebab, Bu ya. Ada beberapa penyebab. Yang pertama, darah berbuih itu bisa jadi ada udara yang masuk, Bu. Kita kan tahu tangan itu permukaannya kecil, ya. Tangan itu permukaannya kecil, kalau di kop itu sangat mungkin ada potensi udara yang masuk dari situ, dari lipatan-lipatannya. Jadi sangat mungkin terjadi adanya buih gitu ya pas dalam pembekaman, ya. Gitu. Jadi eh, apa namanya sangat-sangat normal. Gitu. Kalau pakai detol cair, saya kurang merekomendasikan ya kalau detol cair ya, kurang merekomendasikan karena kadar klorinnya memang tidak setinggi di ini, tidak setinggi di cairan klorin tadi ya, cairan pemutih pakaian. Cara membuang sampah bekam, ya, cara membuang sampah bekam ada dua. Yang pertama darah yang terkena infeksius, yang kedua non infeksius. Kalau yang non infeksius boleh bebas saja. Contohnya kita menggunakan sarung tangan, terus terus pakai sarung tangan boleh dibekam dibuang aman-aman saja dibuang seperti kita membuang sampah rumah tangga gitu ya. Tapi kalau yang infeksius
itu benar-benar kita harus perhatikan. Yang infeksius kan ada dua ya, infeksius logam dan infeksius non logam, Bu Sylvia. Kalau yang infeksius logam itu kita bisa bekerja sama dengan puskesmas. Jarum bekas bekam itu bisa kita kerjasama dengan puskesmas. Pak, Bu, mohon maaf, saya mau menitipkan untuk bisa membuang sampah bekas bekam ini. Paling kita tanda tangan MOU perjanjian satu kilonya bayar berapa gitu kan? Karena kita menitipkan untuk dibuang kan, untuk dihancurkan, ya paling kita tanda tangan MOU 1 kilonya berapa? Ada yang 1 kilonya 20.000, ya paling banyak paling mahal ada yang 1 kilonya 50.000 gitu, tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak, gitu ya. Ya 1 kilo jarum berapa ribu itu kurang lebih ya? 1 kilo jarum kan sampai berapa ribu gitu. Ya itu cuma berapa? Ada yang 20.000, ada yang 50.000. Kalau yang bekas jarumnya boleh dikerjasamakan dengan puskesmas. Kalau yang bekas kasa, kemudian bekas tisu yang ada noda darahnya, kita bakar bersamaan, ya, dibakar bersamaan dengan darahnya gitu ya, dibakar bersamaan dengan darahnya, dan membakarnya pun usahakan jauh dari pemukiman. Contohnya ini rumah kita adalah 10 meter dari rumah kita gitu, ya, atau jangan jangan sampai ini rumah kita 10 meter dari rumah kita, rumah tetangga, ya jangan sampai seperti itu. Setidaknya 10 meter lah dari pemukiman, ya, 10 meter dari pemukiman itu tempat membakar darah bekam, ya, sampah infeksius bekam yang tadi ya, ada tisu, ada kasa gitu, yang ada noda darahnya gitu, ya, itu Bu ya. Jadi kalau yang logam kita bisa bekerja sama dengan puskesmas, kalau yang non logam itu kita bisa bakar sendiri. Berbekam bagusnya tengkurap apa duduk? Dua-duanya bagus, Bu. Ya, dua-duanya bagus. Jadi tidak ada tidak ada kelebihan dan kekurangan. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, Bu. Ya. Jadi dua-duanya pun boleh. Yang penting itu kenyamanan pasiennya. Kalau misalkan pasiennya suka sesak napas, sehingga kalau dibekam sambil tengkurap dia jadi sesak, boleh sambil duduk. Tapi kalau misalkan pasiennya tadi saya mas sukanya sambil tidur, makanya dibekamnya tengkurap itu lebih bagus juga gitu. Ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi pasiennya saja, Bu. Jelasin ulang tentang hipertensi maligna. Aduh, nanti di ini aja dilihat rekamannya ya. Soalnya kalau saya jelasin ulang, eh, khawatir yang lain tidak terjawab. Ya. Kalau orang lanjut usia di atas 50 tahun apa boleh dibekam? Jangankan 50 tahun, Pak. Di atas 80 tahun, 90 tahun pun itu masih dibekam, boleh dibekam. Ya. Catatannya apa? Dia kondisinya masih memungkinkan. Kalau 50 tahun tapi ginjalnya sudah rusak, kemudian livernya rusak, dibekam bahaya. Tapi kalau misalkan usia 70 tahun, 80 tahun kondisinya masih fit, masih bisa ke kebun, masih bisa ke ladang, ya, masih bisa ke sawah, aktif olahraga juga, dibekam tidak masalah, Pak. Jadi di sini eh, ada berbagai macam penyebab eh, orang tidak bisa dibekam. Jadi salah satunya adalah kondisi tua. Tapi tua di sini bukan tua dari sisi angka, tapi tua dari sisi kondisi gitu ya. Ya. Oke, gitu Pak ya. Jadi bukan bukan dilihat angkanya tapi lihat kondisinya. Kalaupun 80 tahun selama memungkinkan dibekam, boleh dibekam. Kalau saat bekam terjadi kesurupan, sebenarnya dia kenapa Pak? Kesurupan atau beneran cuma shock? Ya bisa dua-duanya juga, Bu. Bisa dua-duanya juga. Bisa benar-benar kesurupan, bisa juga cuma shock saja. Ya. Makanya kita sebagai seorang terapis perlu mengetahui eh, sedikitlah ilmu psikologis gitu. Ya. Nah, kalau terjadi kesurupan pada saat dibekam, ya kita sebagai seorang terapis perlu memiliki pengetahuan atau memiliki teknik ruqyah syar'iyah, memiliki pengetahuan tentang ruqyah, Bu Sylvia ya. Nah, tapi teknisnya ketika ketika orang yang sedang dibekam itu kesurupan, kita lepaskan semua dulu koknya. Setelah dilepaskan semua koknya, sadarkan dulu, Bu. Sadarkan dulu, jangan sampai dia terus-terusan kesurupan. Sadarkan dulu dengan cara apa? Panggil namanya, kemudian tenangkan dia, ajak istighfar bareng, supaya dia tenang dulu gitu. Nah, setelah tenang, baru dilakukan proses pembekam ruqyah gitu.
Kalau dia kesurupan lagi setelah diruqyah, berarti dia sedang menunjukkan gangguannya gitu. Tapi kalau kita saat dia kesurupan kita ruqyah, itu biasanya si jinnya yang bereaksi saja gitu. Sementara si jiwanya itu tidak bisa berbuat apa-apa karena memang dalam kondisi yang tidak stabil. Tapi kalau kita sadarkan dulu, si jiwanya itu sudah siap, maka dia akan melakukan perlawanan dan akan mempercepat proses keluarnya jin tersebut gitu. Jadi sadarkan dulu, baru diruqyah. Jadi jangan mentang-mentang dia kesurupan kita langsung ruqyah, jangan, sadarkan dulu. Ajak komunikasi dulu mungkin supaya lebih mempermudah proses ruqyah ke depannya. Ya. Stroke organ kiri titik bekamnya di mana? Pak, tadi sudah disampaikan ya, mau organ kiri atau kanan, itu kan yang masalah pada saraf pusat. Jadi, sebaiknya titik bekamnya di saraf pusat, Pak. Di umum ugir, di koma 2, gitu, di al-afdain. Itu bisa jadi, apa namanya, eh, di situ titiknya, gitu, Pak. Ya. Terus saya ingin buka praktik bekam, karena saya juga seorang bidan, apakah perlu saya mengurus perizinan dan kemana jika ingin membuat izin. Kalau untuk nakes, Bu ya, nakes yang sudah minimal dari kesehatan, itu lebih mudah. Ibu tinggal menghubungi ke dinas kesehatan saja. Nanti dinas kesehatan yang akan memberikan rekomendasinya. Soalnya kalau nakes seperti itu, Bu. Lebih mudah. Beda kalau yang non nakes perlu suatu keterangan magang, dan itu pun kadang-kadang diterima atau tidak gitu sama pihak dinas kesehatan. Yang paling penting itu ada juga rekomendasi dari puskesmas, ada rekomendasi dari organisasi profesi kalau yang non nakes. Tapi kalau yang nakes tinggal di apa ke dinas kesehatan saja, nanti akan ada pengarahan dari sana. Lebih ini yang lebih simpel. Usia minimal dan maksimal bisa dibekam berapa tahun? Sebetulnya tidak ada minimal maksimal ya, sesuaikan saja. Nah, kalau yang masih muda, yang masih kecil, dibekam itu sekitar usia 12 tahun saja. Karena kalau di bawah 12 tahun, itu si organ tubuhnya secara fitrah harusnya masih bagus. Ya, secara fitrah kondisi tubuhnya itu harus masih bagus, tidak perlu mendapatkan intervensi dengan berbekam. Ya. Tapi kalau ingin memperkenalkan bekam di usia dini, misalkan di usia 4 tahun, 5 tahun, itu boleh-boleh saja, hanya sebagai bahan perkenalan saja. Ya, hanya boleh perkenalan saja. Ya. Apa saja yang wajib terapis bekam dalam hal anamnesis? Yang pertama kali harus ditanyakan adalah apa yang dirasakan, keluhan utamanya. Yang kedua, gejala penyerta untuk bisa menentukan dia punya keluhan ini apa gitu. Contohnya, saya sering sakit perut, Pak. Oh, sakit perutnya sebelah mana? Sakit perutnya sebelah tengah nih, di tengah-tengah. Oh, perut tengah ya sering-sering nyeri. Disertai dengan mual nggak? Disertai dengan apa namanya? Mules nggak? Disertai dengan kembung nggak? Kalau semuanya sudah ada, kemungkinan besar yang masalah pada lambung, Pak. Suka sakit perut, Pak. Sakit perutnya di mana? Di bagian perut kanan bawah nih. Oh, itu kan organ usus buntu ya. Kita tanyakan gejala penyertanya. Suka sering pusing juga, Pak. Sering pusing. Di sebelah mana sering pusingnya? Seluruh kepala atau bagian belakang kepala? Sakitnya di bagian belakang kepala. Oh, itu kemungkinan tensi darahnya naik. Kita tensi dengan tensimeter gitu. Jadi yang paling perlu kita lakukan dalam anamnesis adalah menanyakan keluhan utama dan gejala penyerta, Pak. Ya. Setelah itu baru kita tanyakan dia sedang minum obat apa, kemudian kita tanyakan sudah berapa lama dia sakit, itu nanti bisa dikaji ulang gitu ya. Apakah orang penyakit diabetes kering boleh dibekam, Guru? Oke, sekali lagi saya jelaskan ya, diabetes itu tidak ada kering dan basah. Yang perlu kita perhatikan adalah eh, seberapa tinggi kadar gulanya. Ya. Semakin tinggi kadar gulanya, semakin beresiko kalau kita lakukan proses pembekaman. Ya. Makanya jangan dilakukan pembekaman kalau angka diabetesnya sudah terlalu tinggi. Jadi sebetulnya tidak ada istilah bekam kering, Pak ya, basah dan kering dalam diabetes sebetulnya. Ya. Untuk membersihkan darah pasca bekam menggunakan apa? Kalau yang kami menggunakan dalam SOP kami adalah menggunakan kasa. Karena kalau menggunakan tisu itu, apalagi yang tisu-tisu yang dalam tanda kutip yang murah ya, itu ada zat pemutih pemutih kimia gitu ya. Jadi si putihnya tisu itu akibat zat kimia yang bisa berbahaya ke kulit. Jadi saran kami atau rekomendasi kami adalah menggunakan kasa steril.
Ada klien saya waktu kecil katanya kena cacar, setelah itu bagian punggung dan lengan keluar bintik-bintik hingga sekarang. Penyakit apa itu? Ambil di titik apa saja. Ya, kalau kalau ini kan penyakit-penyakit yang di luar kebiasaan, Bu ya. Maka saya sarankan untuk bisa memastikannya, coba dikonsultasikan dengan medis. Harus ada apa namanya? Harus ada uji laboratorium untuk yang seperti ini. Apakah ini diakibatkan karena cacarnya dulu atau penyakit lain? Mungkin perlu cek darah, Bu. Ya, mungkin perlu dicek darah. Karena kalau misalkan terjadi hal seperti ini kan di luar kebiasaan ya, mungkin hanya apa namanya? Hanya terjadi apa namanya? Hanya terjadi satu berbanding sekian ribu orang gitu kan, hal-hal seperti ini. Ya, gitu. Jadi saran saya kalau ini sebelum ditentukan titik bekamnya, kita pastikan dulu ini karena apa gitu. Ya. Dan ini kan terjadi keluar bintik-bintik ya, khawatirnya ada masalah pada darahnya juga, Bu. Ya. Makanya dicek darah sebaiknya. Dilakukan uji laboratorium. Kalau mau buka praktek bekam, apakah harus jadi gas? Betul. Namanya STPT, Surat Terdaftar Penyihat Tradisional. Namanya STPT ya, Surat Terdaftar Penyihat Tradisional. Itu memang wajib kalau kita membuka praktek bekam. Berdasarkan PP 103 2014 dan Permenkes nomor 61 2016 itu wajib. Tapi kalau kita masih home care, Pak, panggilan itu memang tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban mengurus perizinan mengurus STPT tadi. Kecuali kalau kita mau buka praktek. Karena salah satu syarat dalam membuka praktek bekam itu tadi ya, ada rekomendasi dari Puskesmas. Nah, Puskesmas memberikan rekomendasi itu setelah survei ke tempat kita. Kalau kitanya masih belum punya tempat, masih dalam tanda kutip panggilannya masih home care, tentu kan belum ada yang bisa disurvei. Jadi belum ada kewajiban untuk mengurus perizinan. Nah, kalau memang kita sudah mau buka praktek, tentu kan ada tempat yang disiapkan. Nah, itu tempatnya akan disurvei oleh Dinas Kesehatan melalui Puskesmas. Tempatnya apakah sudah terpisah dari rumah? Kalau belum terpisah tidak akan lolos. Ya. Walaupun cuma disekat ya dari rumah, mungkin ini tempat pintu masuk ke rumah kita, ini pintu masuk ke klinik kita, nantinya ke tempat praktek kita. Itu harus terpisah. Yang kedua, ada dua ruangan nggak, minimal ruang tunggu dengan ruang praktek. Ada tempat sterilisasi nggak? Kalau tidak ada, tidak akan lolos juga. Gitu. Peralatannya bagaimana? Nanti itu kan di survei sama dinas kesehatan. Makanya kalau membuka praktek bekam, tentu saja harus izin ke Dinkes. Ya. Mau nanya, apakah sebaiknya sebelum membekam kita cek darahnya? Kita cek dulu darahnya atau tidak juga tidak apa-apa. Memang sebaiknya kita cek darah, Pak. Minimal tensi kita cek. Soalnya jangan sampai dia punya hipertensi, kita bekam di titik yang menaikkan tensi darah tadi, Pak. Kan itu bisa berbahaya. Ya. Kalau yang lainnya seperti asam urat, diabetes, kolesterol, kalau memang belum memungkinkan kita melakukan cek karena tidak punya alatnya, tidak apa-apa sebetulnya. Setidaknya kita mendapatkan informasi dari pasiennya. Contohnya, saya punya diabetes, kemarin diabetes saya sudah di angka 500. Nah, itu kan sudah ada gambaran, oh diabetesnya 500 ya. Maka kita sebagai seorang terapis bekam berhak untuk menolak melakukan pembekaman karena bisa berakibat fatal, bisa berakibat gangren gitu ya. Cara membersihkan darah bekam selain pakai kasa, pakai apa? Ya kalau sampai saat ini rekomendasi kami menggunakan kasa, Pak. Soalnya kalau menggunakan yang lain, ya termasuk tisu sekalipun itu bisa berakibat eh, apa namanya cemaran pada kulit, Pak. Apalagi kalau misalkan ada tisu yang mengandung zat kimia. Ya. Bagaimana pembekaman di area depan, area dada sampai perut, apakah juga akurat? Terima kasih. Insya Allah itu juga bisa ya. Insya Allah itu juga bisa. Ya. Jadi boleh-boleh saja membekam di area depan. Bisa juga akurat seperti itu karena organ tubuh kita kan depan juga memang bersentuhan juga gitu. Dan memang ada titik-titik bekam di bagian depan juga ada. Titik sunnah pembekaman di area depan juga ada gitu ya. Pasca bekam, bolehkah langsung makan berat? Sebaiknya jangan tunggu sampai 1 jam. Pembersihan luka dengan cairan infus anesthesia. Sebetulnya boleh saja ya. Sebetulnya boleh saja. Cuma itu kan tidak semua orang bisa miliki, Pak ya. Tidak semua orang bisa miliki. Tapi kalau kita sebagai seorang terapis bekam biasanya menggunakan minyak zaitun, minyak herbal lah gitu ya, yang memang digunakan di awal. Tapi kalau memang memungkinkan dan punya gitu, boleh-boleh saja sebetulnya. Tidak dilarang. Cuma untuk bisa memiliki itu kan harus ada
apa namanya ketentuan khusus gitu. Ya. Oke. Modul ada di materi titik bekam, insya Allah semua ada di modul ya. Semua ada di modul. Cara ruqyah apa? Doa apa yang dibacakan dan memakai di media apa? Doanya seluruh ayat di Al-Quran bisa digunakan untuk membekam. Apa beruqyah? Seluruh ayat di Al-Quran bisa digunakan untuk meruqyah. Yang paling bagus atau yang paling afdol, yang paling utama adalah ayatnya kita pahami, ayatnya kita mengerti. Contohnya, ketika kita meruqyah pasien yang kesurupan, apa namanya, yang jinnya jin bandel nih, kita bacakan ayat-ayat tentang azab neraka, kita bacakan ayat-ayat tentang siksa, supaya si jinnya takut, apa merasa sadar lah, bukan takut ya, supaya jinnya sadar dan mau keluar. Atau jinnya yang memang tidak memiliki pemahaman sehingga dia mengganggu pasien kita sampai dia jadi kesurupan. Ya kita bacakan ayat-ayat tentang nikmat, kita bacakan ayat-ayat tentang pemahaman gitu ya. Itu yang lebih afdol. Tapi tidak ada yang jelek sebetulnya. Seluruh ayat di Al-Quran pun bisa digunakan untuk meruqyah. Dan medianya ya menggunakan media bacaan saja, Bu. Tidak perlu menggunakan media apa-apa. Kalaupun perlu ya media air aja. Jadi bacaannya dikirimkan ke air, diminumkan ke pasiennya. Dan bagusnya pasiennya yang membacakan itu, yang menyiapkan ke air, bukan kita gitu. Jadi yang paling efektif itu ruqyah mandiri. Makanya saya kepada pasien-pasien saya itu tidak pernah merekomendasikan diruqyah oleh saya lebih dari 3 kali. Tidak pernah merekomendasikan. Kenapa? Karena kalau saya rekomendasikan diruqyah berulang-ulang oleh saya gitu ya, khawatirnya tawakalnya bukan kepada Allah tapi bergantung kepada saya. Itu kan bahaya gitu. Jadi setiap terapis itu harus punya pemahaman seperti itu. Kalau kita eh, menggantungkan pasien itu menjadi tergantung kepada kita, itu bahaya. Bisa jadi salah satu jalan menjadi kemusyrikan. Bagusnya sebagai seorang terapis kita mengajarkan pasien kita ruqyah mandiri supaya bisa menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan gangguan seperti itu oleh dirinya sendiri. Karena ruqyah itu kan doa ya, dan doa yang paling mustajab adalah doa yang ikhlas. Maka doa yang paling ikhlas adalah doa kita untuk diri kita sendiri. Itu yang paling efektif. Ya, itu Bu ya. Jadi tidak ada doa khusus dan tidak ada media khusus sebaiknya. Karena ruqyah itu adalah Rasulullah sendiri pun hanya menggunakan doa saja. Adapun ada yang menggunakan bidara, ada yang menggunakan apa namanya? eh, bukan siwak ya, kayu siwak gitu, kemudian dan lain sebagainya gitu ya. Itu hanya teknis tambahan saja, tapi yang paling utama adalah doa kita. Semakin ikhlas doa kita, semakin maksimal hasilnya gitu. Ya. Pak, sebelum dibekam apakah harus ditutup punggung? Bukan harus ya, tapi memang bagus kalau ditutup punggung. Dipijat dulu juga bagus ya, direlaksasi juga bagus, kemudian disebat rotan juga bagus. Untuk apa? Untuk melancarkan sirkulasi darahnya supaya ketika dibekam itu full toksin yang naik ke permukaan. Ya. Jadi bukan harus ya, tidak harus ditutup punggung dulu. Kalau memang yang tidak bisa menutup punggung gimana gitu kan? Ya. Kalau tidak bisa tutup punggung kan itu tidak bisa melakukannya gitu. Ya. Jadi memang lebih bagus dilakukan relaksasi kepada bagian tubuh kita yang akan dibekam dengan pemijatan, dengan tutup punggung, dengan sebat rotan dan aktivitas relaksasi lainnya, gitu ya. Apakah bekas pinjaman sudah berbentuk dengan Menkes? Pak, kami itu bukan organisasi profesi, Pak ya. Kami itu bukan orpro, jadi memang belum ada ini apa namanya belum belum ada kemitraan dengan Kemenkes. Kami itu baru komunitas, Pak. Ya, baru komunitas. Jadi kita belum belum orpro kalau kami itu. Dan memang lembaga kami adalah lembaga pelatihan saja, bukan lembaga yang bisa memberikan rekomendasi seperti organisasi profesi gitu, Pak. Makanya dari hasil pelatihan yang kami berikan, apalagi yang secara online ini memang belum bisa diterima oleh Kemenkes sebagai syarat gitu. Tapi kami juga sudah mengadakan pelatihan yang sifatnya reguler, Pak. Nah, kalau pelatihan yang sifatnya reguler, kami sudah bekerja sama dengan beberapa LKP, LPK yang memang sudah bermitra dengan Kemenkes gitu. Tapi kalau kami sendiri Alhi Jama ya itu hanya komunitas, Pak. Baru bersifat komunitas di bawah Yayasan Rumah Tarbiyah Indonesia yang
memiliki legalitas untuk mengadakan pelatihan saja. Jadi belum bisa belum bisa memberikan rekomendasi. Adapun nanti kalau misalkan bisa diberikan surat keterangan magang, pihak DPMPTS menerima karena di dalam PP 103 2014, di dalam Permenkes 61 2016 itu boleh menggunakan surat keterangan magang. Nah, kami bisa memberikan surat keterangan magangnya, tapi surat keterangan magang itu hanya diberikan kepada peserta kelas reguler, bukan hanya kelas online yang hanya 2 jam seperti ini, Pak. Karena kan kita tahu, saya tidak tahu ya kalau kelas online yang selama 2 jam ini siapa saja pesertanya gitu, dari mana saja, latar belakangnya seperti apa, dan penerapannya nanti seperti apa kan kita tidak tahu. Karena namanya juga seminar online gitu. Jadi bukan pelatihan reguler. Kalau pelatihan reguler memang sudah ada beberapa yang kami berikan surat keterangan magang sebagai syarat untuk membuka praktik di tempatnya dan alhamdulillah sudah terima. Tapi tidak semua dinkes menerima itu, Pak. Masalahnya itu. Walaupun di PP 103, di Permenkes nomor 61 itu ada, tapi tidak semua itu terdelegasikan kepada dinas-dinas kesehatan di wilayah masing-masing gitu. Jadi ada yang bisa menerima dengan surat keterangan magang, ada juga yang tidak bisa menerima gitu. Makanya kami sebelum bisa memberikan surat keterangan magang, kita tanyakan dulu Dinkesnya minta bisa nggak diberikan surat keterangan magang. Kalau tidak ya kami tidak bisa membantu gitu. Ya, karena kami ini adalah hanya lembaga pelatihan saja, bukan organisasi profesi, sekali lagi seperti itu ya. Apakah cukup membersihkan alat bekam dengan mencuci pakai sunlight dan dengan air mengalir dan sama alkohol? Belum, Pak ya, sebaiknya direndam dulu dengan cairan klorin. Jadi ya, cairan klorin kan gampang dicari, Pak. Cukup beli by clean, sun clean gitu kan. Campurkan dengan air, rendam dulu 30 menit aja cukup gitu. Ya, gitu. Apakah hipertensi boleh dibekam? Tadi sudah dijawab ya, hipertensi bisa dibekam. Ya, hipertensi boleh dibekam. Kalau hipertensinya bukan hipertensi maligna. Kalau hipertensinya kecenderungan, biasa dia 170, bisa 180. Pada saat mau dibekam juga tensinya memang segitu, ya itu boleh dibekam. Justru dengan pembekaman, mudah-mudahan bisa membantu menurunkan tensi darahnya kepada angka yang normal gitu. Ya. Kalau buka terapi pijat dan bekam, mana yang lebih dilakukan pijat seluruh tubuh? Kalau untuk terapi eh, kombinasi pijat dan bekam, bagusnya pijat dulu, Pak. Ya, bagusnya pijat dulu supaya apa? Supaya aliran darah di dalam tubuhnya lancar, kemudian toksin-toksinnya naik ke permukaan, baru dilakukan proses pembekaman. Gitu ya. Tadi message untuk membersihkan bagian tubuh yang akan dibekam, pakai apa, Pak, yang bagus? Membersihkan tubuh yang akan dibekam. Ya, sebetulnya dengan minyak zaitun pun dioleskan di bagian yang akan dibekam sudah cukup, Bu. Ya. Jadi walaupun hanya dioleskan minyak zaitun pun sudah cukup. Gitu ya. Kalau sudah ikut pelatihan al-jamaah, apakah sudah dapat KTA? Ya, kalau KTA, insya Allah kami bisa berikan. Ya, karena alhamdulillah sampai saat ini KTA yang sudah kami keluarkan sudah di angka 1.000, Pak. 1.000 KTA sudah kami keluarkan kepada alumni-alumni kami. Jadi nanti Bapak pun kalau sudah mendapatkan sudah mengikuti kelas ini, boleh bisa mengikuti program pembuatan KTA yang insya Allah akan dilaksanakan bulan depan ya. Akan dilaksanakan bulan depan untuk proses pembuatan KTA. Karena eh, di alumni-alumni kami juga sudah banyak yang menanyakan kapan ada pembuatan KTA lagi, KTA saya sudah mau habis. Insya Allah bulan depan kami adakan dan akan diinformasikan di grup. Ya, seperti itu. Titik bekam penderita stroke tadi sudah dijelaskan, Pak ya. Stroke titik bekamnya di umum ugit, Pak. Ya. Titik bekam stroke itu di umum ugit. Karena pertama kan titik bekam itu untuk stroke itu kan memperlancar sirkulasi darah di sistem saraf pusat. Maka titik bekamnya di umum ugit angka lebih baiknya gitu. Baru setelah itu distabilkan tensi darahnya dengan pembekaman di ginjal, pembekaman di alkatifain gitu ya, di pembekaman di titik jantung, di belikat itu eh, tambahannya. Tapi yang paling efektif di umum ugitnya dulu yang paling supaya bisa melancarkan sistem saraf pusatnya gitu, Pak. Karena yang namanya stroke sistem saraf pusatnya yang terganggu sehingga tidak bisa menggerakkan salah satu bagian organ tubuh kan. Salah satu bagian tubuh tidak bisa digerakkan, itu diakibatkan karena sistem saraf pusat terganggu. Oke. Baik ya. Alhamdulillah pertanyaan sudah selesai semua. Mungkin untuk malam hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah modul, sertifikat, dan rekaman seminar ini akan dibagikan besok ya. Akan di-share besok ke grup.
Jadi silakan standby di grupnya di grupnya supaya bisa mendapatkan fasilitas yang akan kami bagikan. Jadi kenapa besok dibagikannya? Karena menunggu rekaman ini di-render dulu ya. Rekaman ini perlu di-render. Nanti kita akan apa namanya? Akan bagikan di waktu di besok hari gitu ya. Setelah rekamannya ter-render semua. Ustaz, perbedaan bekam sunnah dengan bekam medik. Kalau bekam sunnah sebetulnya tidak ada perbedaan sebetulnya Pak. Mau bekam sunnah, mau bekam medik, pada dasarnya kita mengacu kepada hasil diagnosa gitu. Ya, cuma kalau bekam sunnah memang penentuan titiknya berdasarkan dari hadis sesuai dari yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau bekam medik mungkin penentuan titik bekamnya ya tidak berdasarkan hadis tapi berdasarkan hasil-hasil diagnosa secara medis. Apakah itu salah? Tidak. Itu pun tidak salah gitu. Jadi boleh-boleh saja dilakukan proses pembekaman seperti itu. Maka kalau disinergikan bekam sunnah dengan bekam medis itu lebih bagus. Makanya tidak ada pengkotak-kotakan. Kalau kenapa kami menyebutkan bekam sunnah? Karena kami menentukan titik bekam itu berdasarkan titik sunnah yang ditetapkan oleh Rasulullah itu saja. Tapi kalaupun ada yang tidak menggunakan titik bekam sunnah gitu ya, karena menggunakan tadi hasil diagnosa medis, apakah boleh? Ya boleh juga gitu, tidak salah juga gitu. Ya. Seperti itu Pak ya. Perbedaannya cuma di situ saja sih. Untuk yang lainnya, saya pernah belajar juga bekam medis gitu ya. Tidak ada perbedaan yang signifikan. Pada secara kaidah, secara dasarnya sama. Ya, seperti itu Pak ya. Baik. Sekali lagi ya diinformasikan kalau misalkan untuk rekaman, untuk untuk modul dan sertifikat akan dibagikan besok. Menunggu rekaman ini di-render dulu, jadi supaya semuanya terkirim sempurna. Bolehkah dibekam di muka? Jawabannya boleh. Penderita sinus gimana? Ya, penderita sinus yang sakit. Pembekaman di muka ya ada yang namanya teknik bekam kecantikan kan ya. Teknik bekam kecantikan, pembekamannya di dahi, di pelipis, di tulang pipi, di dagu. Itu boleh dilakukan proses pembekaman di situ. Cuma memang tekniknya berbeda. Tekniknya kalau pembekaman di punggung kan 3 sampai 5 menit ya di kopnya. Kalau di muka jangan terlalu lama. Kalau di muka terlalu lama itu mengakibatkan luka bekas yang membekas terlalu lama gitu. Bukan jadi kelihatan cantik tapi malah kelihatan aneh gitu. Banyak bekas bulat-bulatnya gitu. Maka pembekaman di muka kop kita 30 detik 1 menit lepas dulu lukai, 30 detik 1 menit lepas dulu gitu ya. Jadi jangan sampai 3 menit. Jangan sampai 3 menit seperti di punggung. Soalnya kalau sampai terlalu lama itu bisa mengakibatkan bekasnya akan lama hilangnya. Ya, gitu ya. Jadi gitu Pak ya. Teknik pembekaman di muka memang berbeda dengan pembekaman di wajah. Kalau di punggung. Kalau di punggung eh, apa namanya? Tadi kalau di punggung itu 3 sampai 5 menit, kalau di wajah itu cukup 30 detik, 1 menit lepas. Per, per segitu, per 30 detik lepas, 30 detik lepas supaya apa? Supaya tidak menimbulkan bekas luka yang lama bekasnya gitu. Yang gue pastinya dulu tadi sudah dijawab, Pak ya, mohon maaf tadi sudah dijawab. Jadi nanti untuk jawabannya dilihat saja rekamannya. Soalnya kalau dijawab lagi kan itu yang lain sudah mendengarkan, Pak. Apakah penyebab darah bekam sedikit tadi sudah ada di slide, ya. Tadi sudah ada di slide. Ya, makanya nanti ini aja di review saja. Soalnya ini pertanyaannya tadi sudah ada di slide semuanya. Gitu. Bukan saya tidak mau menjawab ya, tapi pengulangan jawaban kasihan yang lain yang sudah mendengarkan gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan memang belum mendengarkan, boleh dibuka rekamannya atau boleh dibuka di slide-nya saja. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah pertanyaan sudah selesai barusan ya, sudah selesai semua. Mungkin untuk pertemuan malam hari ini dicukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada dari pertemuan ini dan paling penting ada keberkahannya. Dan sekali lagi diingatkan, rekaman, sertifikat, dan modul akan dibagikan besok, menunggu ini di-render. Dan sekali lagi, kalau misalkan ada kesalahan, tentu saja itu akibat kebodohan saya, kekurangan saya. Kalau memang yang betul, murni itu adalah ilmu yang Allah titipkan melalui saya. Jadi bukan saya yang pintar, bukan saya yang hebat, bukan, tapi Allah yang memang sedang menurunkan ilmu itu untuk disebarkan ke sesamanya. Ya. Jadi sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah hadir di kelas ini dan menyimak sampai akhir. Mudah-mudahan dengan pengorbanan Bapak Ibu semuanya, Allah ganti dengan keberkahan yang berlipat-lipat. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kita akhiri pertemuan ini dengan
sama-sama membacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Kang Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah khair. Kang Asep, bermanfaat ilmunya insyaallah. Amin amin. Izin ditutup Bapak Ibu ya. Mohon maaf semuanya. Ya, syukron Ustaz.